Saat suami, mertua dan ipar izin pergi urusan keluarga, tiba-tiba keponakanku berbisik, "Tante segera ikuti mereka. Karena om dan nenek ingin menemui pacar om dan akan menikah di sana." Aku syok, langsung ku buat perhitungan mereka sampai hancur. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Nova duduk di dekat jendela rumahnya yang sederhana namun rapi, memandangi halaman kecil yang setiap pagi ia bersihkan. Hembusan angin berbaur dengan aroma bunga Kamboja yang ditanamnya sendiri di pot besar. Kehidupannya terlihat tenang dari luar, setenang wajah yang ia tampilkan ketika menyapa tetangga, seakan bukan ada badai di hatinya. Namun siapapun yang mengenal Nova dari dekat akan tahu, di balik ketenangan perempuan itu tersimpan ribuan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Nova bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan swasta di kota. Pekerjaannya bukanlah sesuatu yang istimewa di mata banyak orang, tetapi Nova melakukannya dengan sepenuh hati. Ia termasuk pekerja yang disiplin, berangkat lebih awal, pulang tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa perlu diawasi, dan selalu menjadi pegawai yang dipercaya oleh atasan. Bahkan sering, rekan kerja datang padanya untuk meminta bantuan mengerjakan laporan, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena Nova tak pernah menolak dan selalu memberikan solusi terbaik. Meski cerdas, Nova tidak pernah membusungkan dada. Ia memilih rendah hati, menundukkan kepala, dan tetap ramah kepada siapapun. Karakternya ini kadang dimanfaatkan orang lain untuk menumpuk pekerjaan di mejanya, tetapi Nova melakukannya dengan sabar. Ia sudah terbiasa menyimpan kecewa sejak lama, bahkan sejak ia memutuskan menikah dengan Andre, pilihan yang dulu terasa tepat, namun semakin hari menjadi beban. Hidup Nova berubah sejak menikah dengan Andre 4 tahun lalu. Dari luar, pernikahan mereka terlihat harmonis. Mereka sering keluar bersama, menghadiri acara keluarga, dan menghadapi hidup layaknya pasangan normal. Orang lain melihat Andre sebagai pria yang bertanggung jawab, tampan, sopan berhadapan dengan tetangga, dan terlihat mencintai istrinya. Namun yang tidak diketahui orang adalah kenyataan bahwa semua itu hanya topeng. Andre adalah tipe pria yang mudah dipengaruhi keluarga, terutama ibunya. Ibu Lasmi, mertua Nova, selalu memandang Nova dengan sebelah mata. Menurutnya, Nova tidak pantas untuk anaknya. Nova hanyalah pekerja biasa, bukan wanita dari keluarga terpandang. Tidak punya kehidupan glamor, tidak pernah memakai perhiasan mahal, tidak pernah memamerkan gaya hidup yang bersinar. Yang Ibu Lasmi inginkan sebenarnya jelas, menantu yang bisa mengangkat status keluarganya, menantu yang membuatnya bisa menyombongkan diri di arisan ibu-ibu. Nova sadar dirinya tidak berasal dari keluarga kaya. Namun ia punya harga diri, punya kejujuran, dan punya kesetiaan. Sayangnya, semua hal itu justru menjadi alasan kenapa ia sering ditempatkan pada posisi terendah di mata mertua. Hubungan Nova dan keluarga Andre tidak pernah harmonis. Setiap kali ada acara keluarga, Nova selalu jadi bahan perbandingan. Entah kenapa, setiap percakapan akan berakhir dengan membandingkan kehidupan orang lain yang dianggap sempurna. Lihat tuh menantu tetangga sebelah, cantik, putih, lulusan sarjana luar negeri. Kamu kapan kayak begitu, Nova? Itulah sindiran yang sering dilontarkan Ibu Lasmi. Nova hanya tersenyum kecil meski dalam hati ia menangis. Ia sudah terlalu sering menelan penghinaan. Bahkan ipar-iparnya pun ikut tersenyum sinis setiap kali ia menjadi bahan pembicaraan. Namun Nova bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia tetap menjalani pernikahannya, tetap berusaha mencintai suaminya, dan tetap menghormati mertua meski sering dilukai. Nova percaya bahwa pernikahan adalah pilihan yang harus dipertahankan, selama masih ada kesempatan untuk berjuang. Bahkan saat keadaan menjadi sulit, Nova tidak pernah berniat meninggalkan Andre. Ia menjalani kehidupan rumah tangga tanpa keluh, justru mencoba memahami kekurangan suaminya. Andre memang tidak sepenuhnya buruk. Ia bekerja, membiayai rumah, dan sesekali memberikan perhatian.
Hanya saja pengaruh keluarga begitu besar sehingga Andre tidak pernah bisa berdiri sendiri. Sejak awal menikah, Nova harus belajar menggenggam sabar. Bahkan untuk urusan kecil, Nova sering dipermasalahkan. Saat ia pulang kerja, Nova masih harus membereskan rumah, memasak, mencuci, dan mengurus semua kebutuhan tanpa bantuan siapapun. Andre selalu berkata bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab istri. Nova menerima itu karena ia ingin bentuk keluarganya tetap lengkap. Setiap malam, Nova menyiapkan makan malam dalam piring berjejer rapi. Andre menyantapnya tanpa pujian, kadang tanpa ucapan terima kasih. Nova mencoba memahami, meski hatinya kerap terasa kosong. Namun ia tetap melakukan semuanya, karena Nova tidak terbiasa meninggalkan pekerjaannya setengah-setengah. Dia terbiasa memberikan yang terbaik meski hasilnya sering tak diapresiasi. Malam-malam tertentu, Nova pernah mencium aroma parfum wanita asing di baju Andre. Tapi Nova tetap memilih diam. Ia tidak ingin menghakimi tanpa bukti. Walaupun hatinya mulai merasakan sesuatu, ia tetap berusaha percaya bahwa Andre mencintainya. Nova selalu mengembalikan prasangka buruk dengan doa, berharap suaminya berubah dan keluarganya bisa menghargainya. Nova bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu mencintai, terlalu berusaha, dan terlalu menjaga agar pernikahannya tidak runtuh tanpa alasan jelas. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus hancur hanya karena orang ketiga. Namun sekali waktu, Nova sering berpikir, seandainya Andre berdiri membelanya, seandainya Andre bisa memutuskan pengaruh ibunya dan menilai Nova dari ketulusan, bukan dari materi atau status sosial, mungkin hidup mereka tidak akan semenyakitkan ini. Setiap kali Andre pulang dari rumah mertuanya, pasti ada pertengkaran kecil yang terjadi. Entah tentang cara Nova memasak, cara Nova berpakaian, cara Nova bersikap, bahkan cara Nova berbicara. Semua kritik itu berasal dari Ibu Lasmi, dan Andre dengan mudah meneruskannya seakan itu kebenaran mutlak. Nova pernah bertanya pelan, "Kamu lihat sendiri kan, aku selalu berusaha? Aku bukan wanita sempurna, tapi aku selalu mencoba melakukan yang terbaik." Namun Andre menjawab tanpa menatapnya, "Kamu harusnya belajar jadi lebih baik. Mama cuma mau kamu berubah jadi lebih elegan." Nova tersenyum kecil, tapi dalam hatinya itu seperti pukulan. Nova mau berubah, mau belajar, tapi ia tidak pernah mendapatkan arahan yang benar. Hanya kritik dan perbandingan. Tak terhitung berapa kali Nova menangis diam-diam di kamar mandi, memeluk dirinya sendiri dan bertanya, "Sampai kapan aku harus begini?" Tapi setiap air mata jatuh, ia hapus sendiri sebelum Andre bisa melihatnya. Bukan karena ia malu menangis, tapi karena ia tahu tak ada yang benar-benar peduli. Nova terlalu sering mengalah. Bahkan terlalu sering menahan diri agar tidak menimbulkan masalah. Namun bukan berarti ia lemah. Ia sebenarnya kuat. Hanya saja kesabarannya terbilang luar biasa. Nova selalu percaya bahwa rumah tangga butuh dua pihak yang saling menjaga. Tetapi seringkali ia merasa hanya sendirian dalam perjuangan ini. Andre mudah dipengaruhi ibunya, sedangkan Nova mencoba tetap berdiri di tengah tekanan. Keharmonisannya dengan keluarga Andre tidak pernah terjadi meski sudah 4 tahun menikah. Nova merasa seperti orang asing yang masuk ke dalam keluarga tanpa ditempatkan pada posisi yang wajar. Ia bertindak seperti menantu, namun diperlakukan seperti pengganggu. Namun satu hal yang membuat Nova bertahan adalah harapannya bahwa suatu saat nanti Andre berubah. Nova percaya, perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Ia berpikir bahwa mungkin suatu hari suaminya akan menghargainya, menempatkannya sebagai pasangan, bukan beban. Setiap pagi, Nova mempersiapkan sarapan Andre, mengantar Andre ke gerbang rumah, lalu mencium tangannya dan mengucap, "Hati-hati di jalan." Meskipun Andre jarang membalas atau sekadar memandang wajahnya, Nova tetap melakukannya setiap hari dengan konsisten. Karena itulah bentuk cinta menurut Nova, bukan sekadar kata, tapi tindakan. Tetangga yang melihat mereka mengira hubungan mereka ideal. Mereka tidak tahu bahwa setelah gerbang tertutup, Nova masuk kembali ke rumah yang sepi, berkutat dengan pekerjaan rumah, dan dia menahan perasaan yang semakin hari semakin penuh. Rumah itu menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diketahui orang. Nova telah berusaha menjaga semuanya tetap terlihat baik.
Ia ingin dunia percaya bahwa ia memiliki keluarga yang sempurna. Namun di balik tembok rumah itu, Nova harus berperang dengan kelelahan emosional yang tak pernah ada habisnya. Andre jarang benar-benar mendengarkan Nova. Perempuan itu sering berbicara pada suaminya mengenai perasaannya, tetapi setiap kali ia bicara, Andre selalu membalas dengan kalimat singkat yang membuat Nova merasa tidak penting. Nova pernah mencoba menjelaskan bahwa ia terluka dengan perlakuan keluarga suaminya, tetapi Andre hanya menjawab, "Kamu terlalu sensitif." Nova mengumpulkan luka demi luka, menumpuk semuanya dalam hatinya. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah membenci, tidak pernah menunjukkan marah, karena Nova tahu melawan keluarga Andre hanya akan membuat dirinya semakin terpojok. Jadi ia memilih diam, menahan sakit, dan berharap suatu saat semua membaik. Nova bukan perempuan yang memilih menyerah, meski hatinya sering runtuh. Ia tetap berusaha mempertahankan keluarganya. Ia percaya bahwa cinta harus dibuktikan dengan kesetiaan dan kesabaran, bukan dengan kata manis atau penyembunyian kebohongan. Dan sampai hari itu, Nova terus bertahan. Ia tidak pernah tahu bahwa suatu saat, semua yang ia pertahankan akan runtuh bukan oleh kesalahannya, tapi oleh pengkhianatan yang disembunyikan rapat oleh suaminya. Namun Nova tidak akan selamanya diam. Karena sabar juga punya batas. Dan saat batas itu terlewati, siapapun yang meremehkan Nova akan menyesal. Karena perempuan yang mereka anggap lemah adalah perempuan yang sebenarnya bisa menghancurkan siapapun yang mengkhianatinya. Andre, di mata sebagian orang, adalah pria yang terlihat maskulin, bertanggung jawab, dan matang. Penampilannya selalu rapi saat pergi bekerja, rambut disisir klimis, kemeja disetrika Nova setiap pagi, dan sepatu hitam selalu mengkilap. Di kantor, Andre dikenal sebagai pegawai yang disiplin, cepat mengambil keputusan, dan cukup dihormati rekan kerja. Ia memiliki gaya bicara yang meyakinkan, membuat banyak orang menghormatinya. Bahkan di lingkungan tempat tinggal, Andre sering dipuji sebagai suami idaman. Ketika bertetangga membuat acara, ia hadir dan tersenyum ramah. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang sayang istri, perhatian, dan tampak harmonis dalam pernikahannya. Tetangga sering berkata kepada Nova, "Beruntungnya punya suami kayak Andre. Dia itu baik, jarang marah, kelihatan sayang banget sama kamu." Nova hanya mengangguk pelan sambil tersenyum, seolah ia memang demikian adanya. Namun, jauh di dalam dirinya, Nova tahu kenyataan itu berbeda jauh. Orang hanya melihat apa yang mereka ingin lihat, bukan apa yang terjadi di balik pintu rumah. Andre sering bersikap seolah rumah tangga mereka baik-baik saja. Di depan publik, ia memegang tangan Nova atau sesekali merangkul pundaknya agar terlihat harmonis. Tetapi sesampainya mereka di rumah, tangan dan pelukan itu menghilang begitu saja seperti hiasan yang hanya dipakai di depan orang. Nova tahu itu, tetapi ia tetap berusaha menerima apa adanya. Mencoba menenangkan pikirannya bahwa mungkin suatu hari Andre akan benar-benar berubah dan memeluknya dengan tulus, bukan sekadar demi pencitraan. Bagi Nova, Andre bukan hanya suami. Ia adalah seseorang yang ingin ia cintai sepenuhnya. Nova melihat cara berjalan Andre, cara menunduk ketika memikirkan sesuatu, cara ia menyingkirkan rambut Nova dari wajahnya sesekali. Momen yang jarang namun menimbulkan harapan pada hati Nova. Andre adalah lelaki yang ia pilih untuk hidup bersama, dan Nova ingin memberi kebaikan sebanyak mungkin. Namun, sayangnya, cinta yang ia berikan tidak selalu dibalas dalam bentuk yang sama. Nova melihat Andre sebagai pria yang sebenarnya baik, tetapi mudah dipengaruhi lingkungannya. Andre bukan tipe pemimpin keluarga yang kuat, melainkan pria yang tunduk pada arah dari ibunya. Dan itu yang menjadi sumber dari segala luka. Ibu Lasmi, ibu mertua Nova, adalah perempuan yang sangat dominan. Bagi Ibu Lasmi, Andre adalah harta hidup. Ia membesarkan Andre dengan pola pikir bahwa anak laki-laki harus selalu mendengar ibunya. Tidak ada yang salah mendengarkan ibu, tetapi masalahnya adalah Andre melakukannya tanpa berpikir. Setiap perkataan Ibu Lasmi seolah menjadi perintah, dan Andre patuh sepenuhnya, tanpa mempertimbangkan perasaan istrinya. Jika Nova berkata satu hal, dan Ibu Lasmi berkata hal lain, maka Andre akan selalu mengikuti ibunya. Tidak peduli apakah Nova menyampaikan hal benar atau berniat baik, perkataan Ibu Lasmi selalu dianggap lebih valid. Nova sering merasa suaminya tidak pernah punya pendirian sendiri,
seolah ia tak punya pikiran kecuali apa yang ibunya tanamkan. Ibu Lasmi mengendalikan Andre tidak hanya dalam hal rumah tangga, tetapi juga dalam hal keuangan, keputusan besar, bahkan kegiatan sehari-hari. Nova pernah menyarankan agar mereka pindah rumah agar lebih mandiri, tetapi Andre menolak karena ibunya tidak setuju. "Mama bilang rumah ini lebih baik," jawab Andre. Bahkan pilihan kecil, seperti cat dinding rumah atau perabot yang ingin Nova beli, harus menunggu persetujuan ibu mertua. Hubungan Andre dengan ibunya bukan bahaya jika bersifat wajar. Tapi kendali yang Ibu Lasmi miliki sangat mengikat, seperti tali yang menjerat sampai Andre lupa bahwa ia bukan lagi anak bujang, tetapi suami seorang istri. Nova sering berkata dalam hati, jika Ibu Lasmi ingin anaknya terus berada dalam genggamannya, kenapa ia izinkan Andre menikah? Namun ia tak pernah berani melontarkannya. Setiap kali Nova mencoba berbicara baik-baik kepada Andre, menjelaskan bahwa terlalu banyak campur tangan ibunya membuat hubungan mereka tidak sehat, Andre selalu menjawab dengan kalimat yang membuat Nova terdiam. "Kamu jangan terlalu sensitif. Mama cuma ingin yang terbaik buat aku." Nova ingin menjawab bahwa yang terbaik untuk suami bukan berarti mengorbankan istrinya. Tetapi ia menahan suaranya karena tahu, jika ia jawab, maka Andre akan menganggapnya melawan keluarga, dan itu selalu berujung pada pertengkaran panjang. Andre sebenarnya bukan pria yang jahat, namun terlalu mudah mengabaikan istri. Ketika masalah muncul, ia memilih menyerah daripada mencari solusi. Ketika Nova meminta waktu berbicara, Andre justru sibuk dengan pekerjaannya atau berdiam diri seperti tidak peduli. Selain hubungan dominan dengan ibunya, ada kebiasaan Andre yang membuat Nova gelisah. Suaminya sering menghilang tanpa alasan jelas. Nova tak pernah tahu di mana Andre berada ketika ia tidak pulang tepat waktu. Ponselnya sering dimatikan, atau dia hanya membalas pesan dengan alasan yang tidak masuk akal seperti, "Lagi sibuk," atau "Aku sama teman." Tapi Nova tahu, sesuatu tidak beres. Awalnya, Andre hanya pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Nova memaklumi, mungkin pekerjaan atau rapat kantor. Tapi lama-lama, Andre mulai pulang tengah malam tanpa menjelaskan. Dan jika Nova bertanya, Andre hanya menjawab singkat, "Nanti aku jelaskan," tapi tak pernah benar-benar menjelaskan. Ada malam ketika Nova duduk di ruang tamu hingga pukul 1 pagi, menunggu Andre. Telepon berulang kali tak terjawab. Nova hatinya berdebar kencang, mencemaskan sesuatu yang tidak ia mengerti. Saat Andre akhirnya datang tanpa merasa bersalah, wajahnya terlihat lelah dan ia berusaha menghindari tatapan Nova. "Kamu dari mana?" tanya Nova lembut sambil menyajikan air putih. "Tadi ada urusan kerja," jawab Andre pendek. "Kenapa handphone kamu dimatikan?" "Baterainya habis." Jawaban yang terlalu sering ia dengar, terlalu sering untuk dipercaya. Namun Nova tidak pernah memaksa Andre menjelaskan lebih jauh. Ia takut jika pertanyaannya dianggap sebagai tuduhan. Nova hanya menunggu kejujuran itu datang sendiri, meskipun jujur sering tidak pernah datang tanpa dipaksa. Setiap kali Andre menghilang, Nova merasakan kecemasan yang dalam, tetapi ia menutupinya dengan harapan bahwa semuanya baik-baik saja. Nova percaya bahwa jika ia menjaga keluarga dengan cinta, semesta akan memberi kebaikan kembali. Itu satu-satunya harapan yang membuatnya bertahan. Nova tidak pernah membenci Andre, bahkan saat ia merasa kecewa. Ia hanya terluka karena cinta yang ia beri tidak pernah mendapat tempat yang seharusnya. Nova pernah mengajak Andre untuk berbicara serius mengenal kebiasaan menghilangnya itu, berharap suaminya menunjukkan sedikit rasa tanggung jawab, tapi Andre selalu berpura-pura lupa atau mengubah topik pembicaraan. Nova tahu bahwa ada sesuatu yang Andre sembunyikan, tetapi ia tidak ingin memaksa tanpa bukti. Ia takut menghancurkan rumah tangga dengan caranya sendiri. Namun apa yang Nova tidak tahu adalah bahwa kebiasaan Andre menghilang bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang Andre lakukan diam-diam, sesuatu yang akan perlahan membuka mata Nova, sesuatu yang kelak akan menjadi awal kehancuran bagi suami yang selama ini dianggapnya berharga. Ketika Andre menghilang tanpa kabar, Nova akan duduk sendiri di ruang tamu, menatap jam dinding yang terus berdetak. Waktu seperti berjalan lambat ketika ia menunggu sesuatu yang tak pasti. Di atas meja terdapat segelas teh yang telah dingin, sup yang tak disentuh, serta piring makan malam yang Nova simpan untuk suaminya.
Semua itu menjadi simbol keinginannya untuk menjaga rumah tangga, tetapi kenyataan berkata lain. Nova sering berkata pada dirinya sendiri, mungkin besok dia pulang lebih cepat. Mungkin besok dia berubah. Tapi setiap besok yang datang justru memperlihatkan kebiasaan buruk yang sama. Dan kebiasaan itu menjadi racun perlahan yang tidak disadari oleh siapapun kecuali Nova. Dan jauh di dalam hatinya, Nova sudah mengumpulkan luka demi luka, menyimpannya seperti titik-titik yang kelak akan membentuk satu garis terang. Garis itu akan menjadi jalan menuju keputusan besar. Keputusan yang akan membuat hidup Andre berubah selamanya. Ibu Lasmi tidak pernah menyembunyikan sikapnya terhadap Nova. Sejak awal pernikahan, cara bicara ibu mertua itu selalu seperti pisau tajam. Tidak peduli siapa yang mendengar, tidak peduli siapa yang terluka. Ketika Nova melakukan sesuatu, selalu salah. Ketika Nova diam, tetap salah. Bahkan ketika masalah terjadi, Nova selalu yang menjadi kambing hitam. Setiap kali Nova mengunjungi rumah mertua, suasana seperti menyempit. Nova merasa seolah menapakkan kaki di lantai berduri. Sejak melangkah masuk hingga keluar, tidak ada suasana nyaman yang pernah ia rasakan. Namun Nova tetap datang, karena ia tahu Andre mencintai ibunya, dan Nova ingin menjaga keharmonisan, walau itu hanya keharmonisan di permukaan. Di ruang tengah rumah Ibu Lasmi, setiap kali Nova duduk, ia duduk dengan sopan, menjaga tutur kata dan gerak tubuh. Namun sikap sopan itu tidak pernah dihargai. Kata-kata Ibu Lasmi selalu luar biasa pedas. Nova, kamu ini kan katanya istri yang baik, ujar Ibu Lasmi suatu sore sambil menatap sinis. Tapi kenapa rumah kamu masih berantakan begitu? Andre pulang pasti capek, tapi kamu tidak bisa menyenangkan dia. Nova hanya mengangguk pelan, meski sebenarnya rumah selalu bersih. Ia tidak merasa perlu membela diri, karena setiap pembelaan hanya akan dianggap alasan oleh mertuanya. Ada satu hal yang selalu diingat Nova. Hari itu ketika mereka sedang makan siang di rumah mertua, Andre saat itu masih bertingkah seolah pernikahan mereka sempurna. Ibu Lasmi duduk di ujung meja, mengamati Nova dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hingga akhirnya ibu mertua itu berkata, "Kamu tidak cocok sama Andre. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan perempuan lain yang mungkin bisa membahagiakan dia." Kalimat itu merobek hati Nova. Rasanya seperti air dingin yang dituangkan ke wajahnya. Namun Nova hanya tersenyum tipis. Tidak menangis, tidak membalas. Ia tahu jika ia merespons, maka Ibu Lasmi akan menyerangnya lebih kejam. Ia juga tahu, jika ia bicara, Andre akan membela ibunya, bukan dirinya. Jadi Nova memilih diam dan meneruskan makannya. Di dalam hatinya, ia menangis. Tapi wajahnya tetap ramah, tetap sabar. Kesabarannya bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak ingin Andre berada di antara mereka. Nova tidak ingin menjadi penyebab keretakan antara anak dan ibu. Padahal, justru ibu itu sendiri yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Nova, kamu itu tidak bisa jadi istri teladan. Suatu kali Ibu Lasmi berkata sambil melipat tangannya. Lihat, Andre itu malah kurus. Kamu tidak bisa urus suami. Kamu cuma bisa buang-buang uang. Nova ingin tertawa mendengar itu, karena kenyataannya dia adalah yang mengatur semua pengeluaran, bahkan menutupi hutang kecil yang dibuat Andre karena selalu mengikuti keinginan ibunya. Tapi Nova tidak membalas. Ia hanya membenahi gelas yang terletak di meja dan menyajikan minuman untuk semua tamu. Mama, Nova itu bekerja juga. Jangan terlalu keras sama dia, ujar Andre pelan, namun bukan membela, hanya terasa seperti pernyataan kosong. Ibu Lasmi menoleh tajam pada anaknya. Kalau dia bekerja, kenapa semuanya masih berantakan? Kalau dia bekerja, kenapa kamu makin stres? Kemudian ibu mertua itu menatap Nova lagi dengan mata tajam. Jadi kamu kerja cuma buat sibukkan diri, tapi keadaan kamu tetap tidak ada gunanya. Nova merasakan dadanya berdenyut. Ia merasa tersudut, seperti terseret keluar dari hawa aman. Tetapi meskipun begitu, ia tetap membiarkan wajahnya tetap teduh. Maaf, Bu, katanya pelan. Nova akan berusaha lebih baik. Kata maaf terdengar sangat lembut. Nova merasa seperti orang yang sedang menelan bara api. Tetapi semakin Nova bersabar, semakin merajalela perlakuan Ibu Lasmi. Nova tidak pernah membalas.
Bahkan ketika Ibu Lasmi jelas-jelas membicarakannya di depan keluarga besar, mengejek cara makannya, cara berpakaian, bahkan cara Nova menyapukan alat dapur. Ibu mertua selalu mencari celah untuk menjatuhkannya. "Nova, kamu itu tidak punya wibawa. Kamu terlalu lembek. Tidak akan cocok jadi istri siapapun." Ibu Lasmi pernah berkata saat Nova sedang mencuci piring setelah makan bersama. Ada luka yang sangat dalam di kata-kata itu. Nova merasa dirinya seperti boneka tanpa nilai. Namun ia tetap melanjutkan cuci piringnya, membiarkan air mengalir sambil menahan bulir air mata agar tidak memantul di permukaan. Setiap kali Nova diserang seperti itu, ia mencoba mengingat hal-hal indah yang pernah ia alami bersama Andre, walaupun jumlahnya sedikit. Ia ingat saat Andre menemaninya pergi ke dokter, saat Andre menenangkannya saat sakit, meski peristiwa itu jarang. Itu semua ia gunakan sebagai alasan untuk tetap menghormati mertua. Mungkin Andre mencintainya, mungkin ia hanya belum paham sepenuhnya. Namun Nova juga sadar bahwa jika ia berani sedikit saja membela diri, semua akan berantakan. Andre tidak pernah ingin mendengar keluhan Nova tentang ibunya. Setiap kali Nova ingin membahas, Andre selalu berkata, "Mama memang begitu, kamu harus sabar." Seolah sabar itu hanya tugas Nova seorang. Seolah menghina, meremehkan, menjatuhkan, semua bisa dibenarkan demi alasan, ibu. Nova tahu ia bukan menantu favorit. Ibu Lasmi jelas menginginkan Andre menikah dengan wanita lain. Setiap kali ada masalah sepele, Ibu Lasmi menyalahkan Nova seolah seluruh semesta jatuh di pundaknya. Pernah, saat rem mobil Andre rusak dan ia telat ke kantor, Ibu Lasmi berkata, "Ini pasti karena kamu, Nova. Kamu tidak becus mengurus suami. Kamu membuat hidup Andre kacau." Padahal masalah mobil tidak ada sangkut paut sedikit pun dengan Nova. Tapi lagi-lagi ia hanya diam. Tidak membela diri. Ia tersenyum walau hatinya tenggelam dalam luka. Ada satu hal yang membuat Nova tetap bertahan. Ia percaya bahwa menghormati suami berarti juga menghormati ibu suami. Biarpun sangat menyakitkan, Nova tetap menghormati mertua sebisanya. Meski kebaikan itu tidak pernah dibalas. Meski sikap sabarnya sering dimanfaatkan. Tetapi meskipun Nova bisa bersabar, ia bukan tidak memiliki hati. Ia tidak kehilangan akal sehat. Ia memendam, ia menyimpan, dan ia memperhatikan. Nova tahu bahwa suatu saat kebenaran akan mengalir keluar. Dan ketika itu terjadi, semua penghinaan, semua celaan, akan terbalik. Mereka yang memandang rendah akan tertunduk. Mereka yang menertawakan akan terdiam. Tapi Nova bukan penghakim. Nova hanya wanita yang menunggu saat yang tepat. Setiap kali Ibu Lasmi menghina, Nova hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya akan memperbaiki." Dan ucapan itu seperti menjadi mantra sabarnya. Namun jauh dalam hatinya, Nova berbisik, "Aku tidak akan selamanya diam. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku juga manusia." Nova tidak pernah membenci Ibu Lasmi secara utuh. Ia hanya terluka perlahan-lahan, pelan namun pasti. Luka itu seperti retakan kecil di dinding, lama-lama menjadi celah besar. Dan Nova tahu, suatu saat celah itu akan pecah. Entah hanya sebagai pembuktian atau pembalasan. Namun ia tidak tahu kapan. Semua masih ia simpan. Sementara matahari masih menyinari rumah mertuanya itu, Nova tetap menunduk, tetap mencuci piring, tetap membersihkan meja, tetap menghormati ibunya, meskipun hatinya seperti disayat-sayat. Ia yakin, diam bukan kekalahan. Diam tidak berarti menyerah. Diam bukan kelemahan. Diam adalah cara Nova menahan badai sampai ia tahu kapan harus menghadapinya. Lelah? Nova tentu lelah. Namun yang paling menyakitkan bukan perlakuan mertuanya, tetapi kenyataan bahwa suaminya tidak mampu membela. Dan di sanalah luka terdalam Nova tumbuh. Luka yang kelak akan menjadi kekuatan besar dalam hidupnya. Karena seseorang yang terlalu sering terluka tanpa mampu menangis, suatu hari akan menjadi seseorang yang tak bisa dipatahkan. Nova tetap hormat meski hatinya terluka, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia menyimpan kekuatan yang belum pernah orang lihat. Dan dunia akan tahu nanti, betapa diamnya Nova bukan tanda tunduk, tetapi tanda bahwa ia menunggu saat yang tepat untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya.
Nova duduk di kursi taman belakang rumah mertua, mencoba memejamkan mata dan mengatur napas. Hari itu Ibu Lasmi kembali mencercanya, seolah Nova adalah penyebab semua masalah rumah tangga yang menimpa Andre. Padahal Nova tahu, Andre sendirilah yang sering menghilang tanpa kabar. Namun di sela luka batinnya, muncul seseorang yang sangat berarti, Hana, keponakan Andre. Gadis itu sering datang ke rumah sekadar bermain atau sekadar duduk menemani Nova. Usianya masih 15 tahun, polos, tidak suka ikut campur urusan orang dewasa. Namun ia punya hati lembut yang melihat semuanya tanpa berpihak. Nova tidak pernah menyangka bahwa justru Hana adalah seseorang yang membuatnya sedikit bisa bernapas lega. "Hana, kamu sudah makan?" Nova bertanya lembut, sambil berjalan membawa segelas jus jeruk. Hana yang sedang duduk di teras menoleh, senyum kecil muncul di wajahnya. "Belum, Tante. Aku kira Tante sedang sibuk." Nova duduk di sebelahnya. "Kalau Tante sibuk, kamu tinggal panggil saja. Jangan diam." Hana tertawa kecil. "Tante baik. Di rumah ini cuma Tante yang buat aku ngerasa nyaman." Ucapan itu menusuk hati Nova. Tanpa sadar ia meremas jemarinya sendiri. "Kenapa kamu bilang begitu?" Hana menunduk, menatap ujung jarinya. "Soalnya semua orang suka teriak. Nenek selalu marah. Om Andre juga kalau pulang suka menggerutu. Kalau tidak marah, ia membentak. Tapi kalau sama Tante, rasanya tenang. Tante nggak pernah nyakitin siapapun." Nova tersenyum hambar. "Tante cuma ingin rumah ini rukun." Hana mengangguk pelan. Tapi wajahnya berubah serius. "Tapi Tante yang paling disalahkan. Padahal Tante nggak pernah buat masalah. Nenek sering ngomong kasar sama Tante, dan Om Andre cuma diam." Nova tertegun. Hati kecilnya terluka lagi karena ia tahu itu benar. Ia menatap Hana lembut, mengusap rambutnya. "Kamu sudah besar, Hana. Kamu paham semuanya." Hana mengangguk lagi. "Aku lihat semuanya, Tante. Aku sering dengar mereka bertengkar waktu mereka pikir aku tidur." Hari itu Nova dan Hana menghabiskan waktu di dapur. Nova memasak mie goreng kesukaan Hana. Gadis itu selalu senang makan masakan Nova, berbeda dengan masakan ibunya sendiri yang selalu penuh kemarahan. Hana mengamati Nova memasak. "Tante, apa Tante pernah kepikiran buat pergi?" Nova tersentak. Sendok yang dipegangnya hampir jatuh. "Pergi? Pergi kemana?" "Meninggalkan rumah ini." Nova menatap Hana, mencoba membaca maksud pertanyaan itu. "Sampai sekarang Tante masih bertahan demi keluarga ini." Nova memalingkan wajahnya. Pipi dan matanya memanas. "Hana, Tante menikah dengan Andre karena Tante sayang. Bukan karena Tante bodoh. Tante hanya ingin rumah tangga ini berjalan baik." Hana menggigit bibir. "Tapi Om Andre nggak pernah mikirin Tante. Kalau Tante sedih, Om nggak peduli. Kalau Tante menangis, Om malah pergi." Nova terdiam. Benar. Berkali-kali ia menangis di dalam kamar, dan Andre hanya keluar rumah tanpa peduli. "Tante, aku takut Om Andre makin jahat sama Tante." Suara Hana bergetar. Nova menggenggam tangan Hana. "Aku kuat, Nak. Kamu nggak usah takut." "Kalau Tante kuat, aku juga harus kuat," jawab Hana. Nova tersenyum kecil. Meskipun hatinya remuk, ia masih menjadi pelindung bagi gadis kecil itu. Beberapa minggu berlalu. Hubungan Nova dan Hana makin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu di kamar Nova, bercerita tentang sekolah, tentang mimpi, tentang dunia yang lebih baik. Nova merawat Hana seolah anak sendiri. Hana membalas dengan penuh kasih, seolah Nova ibunya. Hana sering memeluk Nova dari belakang ketika ia mencuci piring. "Tante jangan sedih. Aku di sini." Nova menahan air mata setiap kali itu terjadi. Dalam hati ia berkata, "Jika suatu hari aku pergi, Hana yang paling akan sedih." Sampai suatu malam, Hana mengetuk kamar Nova. Matanya sembab, ia habis menangis. "Tante, boleh aku tidur sama Tante?" "Kenapa, sayang?" Nova membuka pintu, panik. "Aku takut. Nenek marah-marah terus. Om Andre juga pulang dalam keadaan mabuk. Mereka ribut."
Aku takut. Nova menarik Hana masuk dan memeluknya erat. Sudahlah, kamu tidur sama tante. Hana berbaring di ranjang Nova, memeluk bantal. Kalau aku punya ibu kayak tante, aku pasti bahagia. Nova tertegun, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hari-hari berlalu, pertengkaran Nova dengan Andre semakin sering terlihat di hadapan Hana. Gadis itu sering melindungi Nova. Om, jangan marah sama tante. Tante nggak salah. Andre mengerutkan kening. Kamu anak kecil, jangan ikut campur. Hana menatap Andre dengan mata merah. Kalau aku anak kecil, kenapa aku lebih tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Andre kehilangan kata-kata, memilih pergi keluar rumah, mengemudi entah kemana. Nova merangkul Hana, membawanya ke kamarnya. Hana, kamu berani sekali. Aku nggak tahan lihat mereka menyakiti tante. Walau Nova berusaha keras menutupi kesedihannya, Hana tahu semuanya. Ia melihat Nova menangis di kamar mandi diam-diam. Ia melihat Nova berdiri di dapur, menahan napas agar tidak terisak. Ia melihat Nova tersenyum saat makan bersama, padahal hati sedang hancur. Karena itu Hana selalu berada di sisinya. Jika Nova adalah kasih yang dipupuk oleh luka, Hana adalah cahaya kecil yang lahir dari kepedihan itu. Nova tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang bukan darah dagingnya justru menjadi penopang jiwanya. Dan ketika saatnya kebenaran terungkap kelak, Hana akan menjadi saksi bisu dari semua yang Nova lewati. Namun itu semua masih di depan. Saat ini, Nova hanya tahu satu hal, bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Selama Hana berada di sisinya, ada alasan untuk tetap berdiri meski dunia meremukkannya. Dan tanpa disadari, ikatan batin antara Nova dan Hana semakin kuat. Ikatan itu kelak yang akan mengguncang segalanya saat kebohongan muncul ke permukaan. Namun untuk saat ini, Nova hanya memeluk Hana dan berharap hari esok tidak menghancurkan jiwa gadis kecil itu. Andre semakin sering pulang larut. Hal itu bukan sekadar pulang lebih malam dari biasanya, tetapi jam pulangnya sudah masuk kategori mencurigakan. Kadang jam 11 malam, kadang jam 1 dini hari. Bahkan beberapa kali Nova mendengar suara pintu digeser pelan ketika sudah hampir masuk waktu subuh. Awalnya Nova hanya diam. Ia menahan perasaannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun semakin lama, semakin kuat rasa takut yang muncul di hatinya. Andre bukan tipe suami yang pemarah, tapi ia juga bukan tipe suami yang penyayang. Dan perubahan tingkah lakunya membuat Nova dan Hana resah. Nova mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam perubahan suaminya. Bau parfum asing yang menempel pada kemeja, notifikasi ponsel yang langsung Andre matikan begitu dilirik, pakaian rapi meski bukan hari kerja, dan kebiasaan baru yang mencurigakan, menyimpan ponsel dengan kode rahasia. Di sisi lain, Ibu Lasmi mencurigakan. Ia terlihat lebih sering berbisik-bisik dengan Andre ketika mereka berada di ruang tamu atau dapur. Mereka terlihat seperti punya sesuatu yang ingin disembunyikan dari Nova. Bahkan saat Nova bertanya, mereka berdua kompak menghindar. Suatu sore, Nova sedang menyetrika pakaian saat mendengar suara telepon dari kamar Andre. Suara dering itu berbeda, seperti nada khusus untuk seseorang. Nova terdiam, tidak berniat mengambil telepon atau mengintip, tapi ia maju beberapa langkah, cukup untuk mendengarkan. Loh, kok HP Om bunyi di kamar, Tante? Tanya Hana yang sedang duduk di meja makan sambil mengerjakan PR sekolah. Nova menghela napas, menatap telepon yang terus berdering. Tidak usah diangkat, nanti Andre sendiri yang lihat. Hana mengernyit. Aku yakin Om pasti berantakan kalau Tante nggak ada. Tante kan yang selalu urusin semuanya. Nova menahan senyumnya, meski pikirannya bergulat dengan kegelisahan. Beberapa saat kemudian Andre pulang. Ia langsung masuk kamar dan mengambil ponselnya, lalu tiba-tiba wajahnya menunjukkan kepanikan. Seolah ada pesan penting yang tidak ingin terlihat oleh siapapun. Nova yang saat itu masuk ke kamar untuk menaruh pakaian lipat sempat melihat sekilas layar ponselnya. Ada pesan dari Nur. Nama itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi Nova tidak ingin membuat kesimpulan cepat. Meski hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Hari demi hari liarnya kecurigaan itu muncul. Andre sering tiba-tiba rapih, memakai parfum baru, dan beralasan ada urusan kantor.
Padahal Nova tahu jenis pekerjaannya tidak menuntut dia pulang malam. Di sisi lain, Ibu Lasmi menjadi jauh lebih ramah kepada Andre. Setiap kali Andre pulang, Ibu Lasmi tersenyum, seolah mereka berbagi rahasia besar. "Mas, kamu pulang jam segini terus, apa nggak capek?" tanya Nova suatu malam saat hendak menyiapkan makan. Andre hanya menjawab singkat, "Kerjaan banyak." Nova menatap, "Mas kerja di kantor atau di luar?" Andre menatap balik dengan dingin. "Nanti kalau kamu sudah kerja dan tahu gimana tekanan kantor, baru kamu paham." Nova terdiam, tidak ingin memperpanjang perselisihan. Namun wajah Andre tidak seperti orang yang kelelahan karena pekerjaan. Ada aura berbeda. Seperti seseorang yang sedang menyimpan kebahagiaan tersembunyi. Atau mungkin rasa puas. Tidak berhenti sampai di situ. Nova menyadari Ibu Lasmi sering ikut menyalahkan dirinya ketika Andre pulang larut. "Nova, kamu itu jadi istri belajar dong. Jangan sering banyak tanya. Suami pulang larut itu wajar. Itu artinya dia kerja buat kamu," kata Ibu Lasmi dengan suara tinggi. Nova hanya menunduk. "Saya tidak melarang Mas pulang larut, Bu. Saya hanya khawatir." "Jangan sok perhatian. Kamu itu cuma bikin suasana rumah nggak enak," balas Ibu Lasmi. "Kalau kamu jadi istri yang baik, Andre nggak akan pulang malam seperti itu." Nova menggigit bibirnya dari dalam, membiarkan perih meresap. Hana yang duduk di sudut ruangan terdiam, namun matanya marah. Gadis itu tidak suka melihat Nova diperlakukan seperti itu. Beberapa minggu berlalu, dan kecurigaan Nova semakin kuat. Ada beberapa kejadian yang membuatnya yakin bahwa sesuatu disembunyikan darinya. Pertama, Nova menemukan selembar nota pembelian barang berharga tertulis dengan nama Nurul. Nota itu berada di kantong celana Andre. Ketika Nova menunjukkan nota itu, Andre pura-pura tidak tahu. "Kamu menemukan di mana ini?" Di mata Andre tampak gugup. Nova menjelaskan dengan tenang. "Di kantong celana Mas." "Nurul itu siapa?" Andre menelan ludah. "Itu pelanggan. Pelanggan sampai beli hadiah." Andre langsung berteriak, membuat Nova terdiam. "Saya bilang pelanggan. Kamu itu suuzon terus. Makanya rumah tangga kacau." Nova mematung. Hatinya runtuh lagi. Tapi ia tetap berusaha sabar. Kedua, Nova melihat percakapan lewat telepon. Ibu Lasmi meminta Andre berhati-hati dan tidak terlalu mencolok agar Nova tidak curiga. Nova mendengar itu dari balik pintu kamar ketika Ibu Lasmi sedang bicara. "Ya, jangan sampai Nova tahu. Kamu bilang saja kerja dari kantor. Nanti kalau sudah beres, baru kita jelasin," kata Ibu Lasmi. Andre menjawab lirih, "Iya, Bu. Saya tahu." Nova berdiri terpaku, tangannya gemetar. Ada sesuatu yang berbahaya sedang berlangsung. Hubungan Andre dan ibunya makin terasa aneh. Bukan sekadar hubungan ibu dan anak biasa. Mereka seperti rekan konspirasi yang menyembunyikan sesuatu. Nova bahkan pernah mendengar mereka berdiskusi lirih tentang suatu acara yang tidak boleh Nova hadiri. "Bu, gimana nanti kalau dia tanya?" "Kamu bilang saja urusan keluarga yang tidak penting. Dia nggak perlu tahu." Nova memejamkan mata. Rasanya ia seperti orang asing di rumah sendiri. Hana semakin tidak nyaman. Ia sering menarik lengan Nova saat melihat Nova bersedih. "Tante, aku nggak tenang. Mereka sembunyi-sembunyi kayak ada sesuatu yang besar." Nova mengusap rambut Hana. "Sabar ya. Tante juga bingung." "Tante jangan terus-terusan diam. Aku takut nanti kalau tante terlambat." Kata-kata Hana terdengar berat, seolah ia sudah melihat sesuatu yang Nova tidak bisa lihat. Nova tertegun. "Terlambat gimana?" Hana menggigit bibir. "Aku nggak tahu, Tante. Tapi aku takut mereka ngelakuin sesuatu yang jahat ke Tante." Nova tidak menjawab apa-apa, tapi dalam hatinya ketakutan itu semakin besar. Andre semakin tidak bisa dipercaya. Ibu Lasmi semakin mencurigakan. Dan entah apa yang sedang mereka rencanakan. Tetapi Nova belum tahu, kejutan terbesar justru akan datang dari mulut Hana, seseorang yang mencintai Nova seperti ibunya sendiri.
Perubahan yang Andre sembunyikan bukanlah perubahan biasa. Ada rahasia besar, kebenaran yang selama ini Nova tidak pernah bayangkan. Dan Nova tidak akan tinggal diam. Tidak lagi. Ketika semuanya terungkap nanti, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Karena Nova mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar dugaan. Bahkan lebih besar dari sekedar perselingkuhan biasa. Ibu Lasmi semakin pandai memojokkan Nova. Hampir setiap hari, nada bicaranya berubah dari sekadar sinis menjadi kejam dan merendahkan. Mulai dari urusan rumah, urusan dapur, sampai urusan kecil sekalipun, selalu ada saja yang disalahkan. Nova tak pernah bisa benar di mata ibu mertuanya itu. Ketika tamu keluarga datang, mereka tak segan mengungkit kelemahan Nova di depan banyak orang. Nova itu kelihatannya bersih, tapi masakannya nggak bisa diharapkan, ujar Ibu Lasmi suatu hari ketika dua kerabat datang berkunjung. Nova hanya tersenyum hambar, meski di dalam dadanya ada pisau yang menusuk pelan. Ia bukan istri yang sempurna, benar, tetapi ia tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki diri. Ia bahkan sering menonton tutorial memasak atau meminta saran dari tetangga hanya demi membuat Andre dan Ibu Lasmi bangga. Tapi tetap saja, Nova tidak pernah dianggap layak. Andre pun jarang membela istrinya. Seringkali ketika Nova didiamkan di depan orang, Andre hanya berjalan melewatinya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan semakin lama perlakuan itu membuat Nova sadar, ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Suatu pagi, Nova terbangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Andre dan Ibu Lasmi. Roti panggang, buah, dan teh hangat. Semua disusun rapi. Piringnya disusun simetris dengan serbet kecil di samping gelas. Terlihat seperti sarapan hotel sungguhan. Namun saat Ibu Lasmi melihatnya, ia malah menghina tanpa memikirkan perasaan Nova. Begini ini sarapan? Masa cuma roti sama buah? Kamu pikir keluarga ini tidak layak makan? Kamu itu istri rumah tangga atau pelayan? Makanan begini masih mending buat anak sekolah. Nova mengerjap, menahan diri agar tidak membalas. Bu, ini saya siapkan cepat soalnya pagi ini banyak cucian yang... Alasan. Istri yang benar itu bangun lebih pagi dan masak nasi, lauk, sayur. Bukan asal-asalan begini. Tidak heran Andre sering makan di luar. Hati Nova remuk. Kalimat terakhir itulah yang menusuk paling dalam. Dia tahu Andre sering makan di luar belakangan ini. Tapi bagaimana mungkin Ibu Lasmi tahu? Apakah Andre mengadu? Sejak kapan ia punya waktu sedemikian dekat berbagi keluh kesah dengan ibunya? Sebelum Nova bisa mengajukan pertanyaan itu, Andre muncul dari kamar. Ia mengambil roti dan langsung menggigitnya tanpa menegur Nova sedikitpun. Pandangannya dingin, wajahnya tampak kosong. Nova tertunduk. Betapa sulitnya mempertahankan rumah tangga ketika suamimu tidak lagi melihatmu sebagai istri, melainkan sebagai beban. Siang harinya, Ibu Lasmi kembali mencari-cari kesalahan. Ketika Nova sedang menyapu, ibu mertua itu melintas dan langsung mencibir. Ibu-ibu tetangga bilang kamu itu terlalu diam, terlalu pasif. Istri yang diam itu tidak berguna. Nova menghentikan sapunya. Bu, saya tidak ingin masalah. Saya cuma ingin hidup tenang. Tenang-tenang? Kamu itu istri, bukan patung. Kalau kamu tidak bisa buat keluarga ini bangga, lebih baik pergi. Nova tidak tahan lagi. Maksud ibu apa? Saya sudah melakukan yang saya bisa. Belajar dari orang. Jangan cuma bisa menangis. Lalu Ibu Lasmi pergi meninggalkan Nova dengan tatapan meremehkan. Nova menahan dadanya yang terasa sesak. Ia berdiri di sudut ruang tamu beberapa saat, mencoba menenangkan napas. Setiap kata dari ibu mertuanya terasa seperti tusukan jarum di jantungnya. Hari-hari berikutnya tidak berubah. Bahkan makin buruk. Ibu Lasmi selalu menciptakan alasan untuk menyudutkan Nova, termasuk hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti, Nova tidak menyapu lantai dengan benar padahal lantai bersih. Nova terlalu lama mencuci piring. Nova dianggap memboroskan listrik padahal hanya menyalakan kipas. Bahkan suatu sore, saat Nova sedang menjemur pakaian, suara Ibu Lasmi terdengar dari dalam rumah berbicara lewat telepon. Hidup dengan Nova itu merepotkan.
Dia tidak bisa urus rumah. Dia bikin semuanya amburadul. Nova berhenti menjemur, memejamkan mata. Hatinya terasa seperti diperas keras-keras setiap hari. Namun bukan rasa sakit yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ada sesuatu yang lebih tajam. Rasa curiga. Semakin lama Nova memperhatikan pola mereka. Ibu Lasmi menghina Nova, menekan Nova, membuat Nova merasa tidak pantas. Sementara Andre tidak pernah membela. Bahkan terlihat seperti mendukung ibunya. Nova berpikir, ini bukan sekadar kebencian mertua. Ada sesuatu lebih dalam. Seakan-akan mereka sedang mendorong Nova menjauh. Seakan-akan mereka sedang mempersiapkan sebuah skenario di mana Nova akan menjadi pihak yang bersalah. Atau mereka sedang menyiapkan sesuatu dan mereka ingin Nova tidak ikut campur. Ada momen ketika Nova menatap pintu kamar Andre yang terkunci, sementara suara Andre dan Ibu Lasmi terdengar samar-samar di dalam. Apa kita sudah siap? Tinggal sebentar lagi. Jangan sampai dia tahu. Nova terdiam. Itu bukan percakapan biasa. Begitu pintu kamar terbuka, Nova berpura-pura masuk ke dapur. Tetapi dalam hatinya, kalimat itu terus berputar. Jangan sampai dia tahu. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Apa rencana besar mereka sampai harus membuat Nova merasa tidak berguna? Dan kenapa Andre setiap hari semakin jauh darinya? Nova menatap refleksinya di pintu kaca. Dalam sorot matanya, sangat jelas. Ia harus mencari tahu. Semua hinaan yang ia terima, semua kekejaman yang dilakukan Ibu Lasmi, tiba-tiba tidak lagi hanya terasa sebagai kebencian mertua terhadap menantu. Justru bagi Nova, semuanya terasa seperti persiapan. Seperti membangun alasan kuat untuk menyingkirkannya. Dan itu yang paling menakutkan. Mulai saat itu, Nova sadar. Ada sesuatu yang besar sedang mereka rencanakan. Dan Nova tidak akan tinggal diam. Hidupnya, martabatnya, rumah tangganya, semuanya sedang dipermainkan. Tapi apapun itu, Nova akan bersiap. Karena saat kebenaran terungkap nanti, keluarga ini tidak akan pernah menduga apa yang akan Nova lakukan. Nurul adalah perempuan yang pada pandangan pertama tampak lembut dan berwibawa. Wajahnya selalu dihiasi make up tipis, pakaian yang rapi dan mahal, dan sikap ramah yang terlihat tulus di depan orang. Namun itu hanya topeng. Di balik kelembutan palsu tersebut, Nurul menyimpan ambisi yang sangat besar, terutama dalam hal status sosial dan kemewahan. Bagi sebagian orang, Nurul tampak seperti wanita sukses. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Namun secara finansial, ia bukan siapa-siapa. Gaji yang ia terima setiap bulan lebih banyak habis hanya untuk mengikuti gaya hidup berkelas yang ingin ia tunjukkan kepada publik. Mobil yang ia pakai sebenarnya milik kakaknya. Apartemen tempat tinggalnya dibayar oleh pacar lamanya yang kini sudah menikah. Nurul terbiasa hidup dalam bayang-bayang gengsi. Ia ingin dilihat sebagai wanita terhormat, berkelas, punya kehidupan glamor, dan dihormati. Namun kenyataannya, semua itu hanya tampilan. Ia lelah disebut sebagai wanita biasa. Ia ingin lebih. Dan Andre datang pada saat yang tepat. Perkenalan Nurul dan Andre sebenarnya terjadi jauh sebelum Nova menyadarinya. Andre pernah bertemu Nurul saat menghadiri acara reuni kampus. Nurul hadir dengan pakaian rapi dan parfum mahal yang ia semprotkan berkali-kali agar meninggalkan kesan mewah. Andre memandangnya sebagai wanita modern, anggun, dan cerdas. Sesuatu yang membuat Andre merasa terpikat saat itu juga. Sudah lama kita nggak ketemu, Nurul, kata Andre waktu itu sambil meneguk minumannya. Nurul tersenyum, memainkan rambutnya pelan, gerakan yang ia latih berulang-ulang untuk menunjukkan pesona feminin. Kamu makin tampan, Andre. Sepertinya hidupmu bahagia. Andre tertawa. Bahagia? Belum tentu. Banyak tekanan. Kalimat itu menjadi celah sempurna bagi Nurul untuk masuk. Oh, kalau kamu butuh teman cerita, aku bisa jadi pendengar yang baik. Sejak saat itu, komunikasi mereka bukan sekadar basa-basi. Nurul mulai masuk pelan, bertanya kabar tiap malam, menanyakan apakah Andre makan siang, memberi perhatian. Sesuatu yang Nova tidak tahu karena Andre pandai menyembunyikan pesan-pesan itu.
Namun yang membuat Nurul benar-benar tertarik pada Andre bukan sekadar wajah atau perhatian. Yang membuat Nurul semakin ingin memiliki Andre adalah kisah yang Andre berikan kepadanya. "Nova itu tidak sebanding dengan kamu," kata Andre suatu kali ketika hubungan mereka semakin dekat. Nurul membuka mata, tersenyum kecil, memancing pembicaraan. "Memangnya dia kenapa?" Andre menghela napas panjang. "Dia tidak bisa mengurus rumah. Dia tidak bisa membuatku merasa dihargai. Dia istri yang payah." Nurul hampir tersenyum puas. Ucapan itu adalah emas di telinganya. Andre telah membuka pintu kesempatan untuknya semakin masuk, semakin mempengaruhi pikiran Andre, semakin menurunkan posisi Nova di mata pria itu. Dan itu sangat menguntungkan. "Kalau aku bisa buat kamu bahagia, apa kamu mau memperjuangkan aku?" Kalimat Nurul terdengar halus, namun penuh manipulasi. Andre tidak menjawab. Tapi tatapannya sudah cukup membuat Nurul tahu bahwa jalannya mulai terbuka. Sejak itu, Nurul mulai bergerak. Dan langkah pertamanya, membunuh karakter Nova pelan-pelan. Pada awalnya, ia tidak menyerang langsung. Ia memulai dengan pertanyaan yang tampak tidak berbahaya kepada orang-orang yang mengenal Andre. "Nova itu kerjanya apa? Benar dia tidak punya pemasukan?" "Aku dengar Nova itu pendiam ya? Kayaknya nggak sociable banget. Apa Nova benar suka melawan ibu mertua?" Pertanyaan kecil itu disebar ke sana-sini, seolah Nurul hanya ingin tahu. Padahal di balik itu, ia sedang membangun stigma buruk terhadap Nova, menciptakan citra bahwa Nova adalah istri yang tak layak. Semakin banyak orang menanggapi, semakin besar bahan fitnah Nurul. Ia memutar perkataan mereka lalu menambahi sedikit bumbu. "Kasihan Andre punya istri yang tidak bisa merawat rumah. Nova itu temperamental, padahal terlihat diam. Nova itu cuma numpang hidup di rumah mertua." Semua itu disampaikan Nurul dengan nada simpatik, seolah-olah ia merasa kasihan pada Nova, tapi kenyataannya itulah cara Nurul meracuni opini publik. Dan semakin hari, semakin banyak orang percaya. Di belakang layar, Nurul memainkan perannya sebagai korban dan pahlawan palsu. "Kalau aku jadi istrinya, aku pasti rawat dia dengan baik. Aku pastikan dia bahagia," katanya pada sahabatnya pura-pura iba. Padahal yang ia inginkan hanya satu: nama baik, kekayaan, dan kemewahan hidup. Andre bisa memberinya itu. Tidak cukup sampai di sana, Nurul mulai menyebar isu lebih besar. Ia mengatakan bahwa Nova tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, tidak bisa membuat Andre bahagia. Bahkan menyebarkan kabar bahwa Nova bergantung pada uang Andre sepenuhnya. Andre cerita kok, dia yang bayar semua. Nova cuma numpang tinggal. Padahal kenyataannya, Nova sering membantu Ibu Lasmi di toko kecilnya, mengurus rumah, dan melakukan semuanya tanpa digaji. Namun Nurul tidak peduli pada kebenaran. Yang ia pedulikan hanya citra buruk Nova yang harus tersebar seolah-olah Nova tidak pantas menjadi istri Andre. Lambat laun, Andre semakin terjebak dalam lingkaran manipulasi itu. Ia mulai membandingkan Nova dengan Nurul. Apa yang Nova lakukan selalu salah di matanya. Sebaliknya Nurul dianggap sempurna. Dan ketika Andre semakin meyakini bahwa Nova tidak layak, semakin besar peluang Nurul masuk untuk mengisi tempat itu. Bahkan tanpa disadari Nova, Nurul beberapa kali datang ke rumah Ibu Lasmi. Belajar mendekati mertuanya, mempengaruhi pikiran wanita itu, seolah mereka satu suara dalam memandang Nova. Ketika Nurul berkata, "Nova kurang pantas jadi istri Andre. Dia hanya bikin hidup Andre susah." Ibu Lasmi justru mengangguk dan menambahkan, "Betul. Saya juga sudah tersiksa punya menantu begitu. Seandainya Nova pergi." Dan Nurul selalu menjawab lembut, menahan senyumnya. "Saya mengerti, Bu. Semoga Andre bisa menemukan yang lebih baik." Dalam hati, Nurul tahu, dialah yang dimaksud dengan yang lebih baik. Tanpa Nova ketahui, Nurul bukan hanya menjadi ancaman bagi rumah tangganya. Ia adalah racun yang perlahan menghancurkan semua kepercayaan Andre terhadap istrinya. Dalam diam, Nurul menggerogoti pondasi rumah tangga Nova, sampai tinggal menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Namun kelak, ketika kebenaran terungkap, Nurul akan menyesal telah menyentuh kehidupan Nova. Karena Nova tidak akan diam selamanya.
Tidak saat harga dirinya diinjak. Tidak saat rumah tangganya dirusak. Dan tidak saat hidup yang ia perjuangkan hancur karena fitnah. Saat waktunya tiba, Nova akan membalas dengan cara yang tidak pernah Nurul bayangkan. Andre, Ibu Lasmi dan adik Andre memberi alasan bahwa mereka akan pergi jauh untuk urusan keluarga penting. Mereka terlihat tergesa dan tertutup. Nova merasakan sesuatu yang tidak beres. Pagi itu suasana rumah seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Andre bangun lebih awal, tidak bersarapan, bahkan nyaris tidak menyentuh Nova. Ia hanya mengambil jaketnya dan turun ke ruang tamu tanpa sepatah kata pun. Nova mengangkat wajah dari dapur, bingung. Saat Nova masuk ke ruang tamu, Ibu Lasmi sedang berdiri sambil membawa tas besar. Wajahnya tampak tegang. Namun begitu melihat Nova, raut wajahnya berubah sinis. "Apa kalian mau pergi?" tanya Nova sambil berusaha tetap ramah. Andre tidak menjawab. Justru adiknya, Rio, yang menyahut pendek. "Ya, ada urusan keluarga. Penting." Nada suaranya dingin. Berbeda dengan biasanya yang masih sopan kepada Nova. Nova memperhatikan tas besar yang mereka bawa. Jika ini sekadar urusan keluarga, kenapa terlihat seperti akan pergi jauh? Bahkan ada 2 koper di sudut. Nova menelan air liur. Perasaannya tidak enak. "Aku ikut?" tanya Nova pelan, mencoba ikut terlibat. Ibu Lasmi langsung menatap tajam. "Kau? Untuk apa? Ini urusan keluarga inti. Bukan masalahmu. Kau di rumah saja, jaga rumahmu sendiri. Jangan sok ikut campur." Nova diam, meski hatinya terasa dicabik. Ia tidak ingin memperkeruh suasana, tapi keanehan ini semakin membuatnya gelisah. Andre melirik Nova singkat, seperti menghindari kontak mata. Biasanya ia masih memperhatikan istrinya, tapi kali ini, dingin, nyaris asing. "Hanya sehari atau 2 hari. Jangan tanya-tanya," ujar Andre singkat. Nova memegang lengan suaminya, berharap bisa mendapat kejelasan. "Andre, apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Andre menepis halus tangannya dan menjawab datar. "Jangan buat masalah, Nova." Tanpa menunggu reaksi, Andre berjalan keluar rumah. Rio mengikutinya. Ibu Lasmi tidak langsung keluar. Ia mendekati Nova dan menatapnya seperti orang yang memegang rahasia besar. "Nak, kadang lebih baik kau tidak tahu apa-apa," katanya pelan, tapi penuh sindiran. Kemudian ia berjalan menyusul kedua laki-laki itu. Nova terdiam, mencengkeram daster yang dipakainya. Rasa curiga semakin menebal. Ada sesuatu yang besar mereka sembunyikan. Ini bukan urusan biasa. Ini bukan urusan keluarga sakit atau reuni atau hal umum lainnya. Ini sesuatu yang sengaja dikucilkan dari dirinya. Nova menutup pintu perlahan. Dadanya sesak. Siang harinya, Nova memutuskan membersihkan rumah, meski pikirannya terus berkelana. Ia mencoba menghubungi suaminya, tapi pesan tak dibalas. Telepon hanya terdengar nada aktif, tanpa diangkat. Ia bahkan mengirim pesan sopan kepada Rio, tapi tetap tidak ada respons. "Kenapa harus ditutup-tutupi begini?" gumamnya kecewa. Nova duduk di sofa, memandang ke pintu seolah berharap seseorang kembali lewat pintu itu dan memberikan penjelasan. Namun rumah hening, dingin, penuh tanda tanya. Sore menjelang, Hana datang ke rumah untuk mengembalikan buku sekolahnya yang tertinggal. "Tante Nova." Hiro berlari kecil dan memeluk Nova. Nova tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan gundahnya. "Hana, kau datang." "Iya tante, aku cuma mau balikin buku." "Tante gak apa-apa?" Tante kelihatan sedih. Nova mengusap rambut keponakannya itu. "Tidak masalah, Hana. Tante cuma sedang kepikiran sesuatu." Hana duduk di sebelahnya. Dengan suara kecil, ia mengatakan sesuatu yang membuat Nova terkejut. "Tadi aku lihat Om Andre, Nenek dan Om Rio pergi terburu-buru. Tapi waktu aku tanya mau kemana, Nenek malah marah." Nova tersenyum hambar. "Ya, mereka bilang ada urusan keluarga." Hana menatap Nova dengan wajah polos tapi serius. Hana seperti menyimpan sesuatu tapi takut mengatakannya. Saat Nova hendak menanyainya, tiba-tiba ponsel Nova bergetar. Sebuah pesan dari Andre. "Jangan ganggu.
Aku sedang sibuk. Kata, jangan ganggu, membuat Nova terdiam. Bukankah ia adalah istrinya? Kenapa ia diperlakukan seperti orang asing yang merepotkan? Hana mencubit jemarinya, ragu-ragu sebelum bicara lagi. Tapi sebelum Hana bicara lebih jauh, Ibu Lasmi tiba-tiba mengirim pesan ke Nova. Kau jangan mencampuri urusan kami. Urus diri sendiri. Nova memandang Hana. Ibu Lasmi marah lagi. Nak. Hana menunduk. Tante, boleh aku bilang sesuatu? Nova mengernyit. Boleh. Katakan saja, Hana. Hana menarik napas panjang, kemudian berbisik lirih, amat pelan tapi menusuk. Tante harus ikuti mereka. Mereka bukan urusan keluarga biasa. Nenek dan Om Rio mau ikut Om Andre. Ketemu pacarnya Om Andre. Nenek mau menikahkan mereka. Dunia terasa berhenti. Nova menatap Hana dengan mata membelalak tak percaya. Apa yang kamu katakan? Suaranya nyaris tak keluar. Hana menatap takut, tapi jujur. Aku dengar sendiri, Tante. Mereka pikir aku tidur di kamar waktu mereka bisik-bisik. Nenek bilang Nurul sudah siap. Mereka bakal ke kota sebelah untuk nikah diam-diam. Nova terdiam. Telinganya terasa berdengung. Darahnya naik ke ubun-ubun. Tangannya dingin. Nurul? Nova memejamkan mata. Suaranya bergetar. Pacar Andre. Hana mengangguk pelan. Nova memegang dadanya. Tubuhnya limbung sesaat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan terencana. Semua dilakukan di belakangnya, dan ia dianggap tidak berhak tahu. Semua sikap Andre beberapa bulan terakhir, semua hinaan Ibu Lasmi, semua perubahan tingkah, semuanya masuk akal. Mata Nova berkaca-kaca, tapi bukan hanya karena sedih. Ada luka dalam, tapi juga muncul bara api di sana. Bukan telinga Hana yang salah dengar. Bukan dugaan bodoh. Ini nyata. Nova berjongkok di hadapan Hana, memegang kedua tangannya. Terima kasih sudah jujur. Kamu anak baik. Jangan takut, Tante tidak akan marah padamu. Hana mengangguk pelan, masih terlihat ketakutan. Lalu Tante mau apa? Bisiknya. Nova berdiri, matanya berubah dingin, penuh tekad. Nafasnya berat namun stabil, seolah dalam pikirannya sudah ada rencana besar. Yang pasti, Tante tidak akan tinggal diam, jawabnya lirih. Kalimat itu keluar pelan, tapi penuh makna. Wajah Nova berubah. Bukan lagi istri pasrah yang selalu diam dipermalukan, tetapi seorang wanita yang siap menghadapi konsekuensi besar. Jika benar mereka ingin menikahkan Andre dengan Nurul diam-diam, maka setiap langkah mereka akan dibayar. Hana menatapnya, merasakan aura Nova yang berbeda. Tante mau ikut mereka. Nova mengangguk pelan. Aku harus. Dalam hatinya, Nova berkata, kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku akan diam? Tidak. Aku akan datang. Dan setelah ini, hidup kalian tidak akan sama. Hana mencari Nova diam-diam. Setelah sore itu, ketika Nova sudah memutuskan untuk memikirkan langkahnya, Hana tidak pulang langsung. Ia menunggu hingga suasana agak tenang, lalu mendekati Nova di dapur. Nova sedang serba salah. Ia membuat teh tetapi airnya terlalu banyak. Ia memotong bawang tetapi tak sadar air matanya mengalir. Hatinya benar-benar berantakan. Hana memanggil pelan. Tante Nova. Nova segera menyeka air matanya meskipun ia tahu wajahnya sudah terlihat merah. Hana? Ada apa, sayang? Hana berdiri sambil menunduk, memastikan tidak ada siapapun yang mengawasi. Ia berbisik dengan suara yang bahkan hampir sulit didengar. Tante, segera ikuti mereka. Om dan Nenek, mereka mau ketemu pacar Om Andre. Dan, Nenek bilang mereka akan menikah di sana. Urat di pelipis Nova menegang. Kata-kata Hana seperti pisau yang menembus kulitnya. Sakit, tapi justru membuatnya tersadar dan penuh tekad. Hana, kamu yakin? Suara Nova pelan tapi bibirnya gemetar. Hana mengangguk. Sangat yakin, Tante. Aku dengar. Bahkan Nenek bilang, lebih bagus menikah di sana, biar Nova tidak tahu. Napas Nova tertahan.
Ia harus memegang pinggiran meja agar tidak jatuh saking syoknya. Hana kembali memberi bisikan lebih pelan. Om Rio juga bilang nanti Nurul akan jadi bagian keluarga kita. Nenek marah kalau Om Andre merasa ragu. Mereka benar-benar serius. Tante. Nova memegang tangannya kuat-kuat, mencoba menahan emosi yang bergemuruh. Ini benar-benar terjadi. Yang membuat Nova semakin ngeri adalah bukan hanya perselingkuhan itu, tetapi fakta bahwa seluruh keluarga Andre sedang merancang pernikahan lain untuk suaminya. Mereka bahkan ingin menghapus keberadaan Nova seperti dia tak pernah ada. Hana tertunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut tante. Aku takut nenek marah kalau aku bilang sama tante. Nova memeluk Hana, mencium kepalanya. Kamu anak baik. Kamu tidak salah. Yang salah mereka. Hana mengusap mata dan menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Tante, aku tahu mereka pergi kemana. Nova menatap wajah Hana dengan intens. Kamu tahu lokasinya? Hana mengangguk tegas. Aku dengar mereka mau ke rumah saudara nenek di kota Subang. Tapi nanti mereka juga mau ke villa dekat Danau Ciater. Katanya di sana Nurul sudah menunggu. Nova menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Dan mereka akan menikah di sana. Hana menatap Nova dalam-dalam. Ya, tante. Mereka bilang Nurul sudah siap pakai kebaya. Aku dengar sendiri. Nova menutup mulut dengan tangan. Degup jantungnya terasa seperti hendak pecah. Ia berjalan 2 langkah mundur karena pusing. Perasaan antara shock, marah, sedih, jijik, dan kecewa bercampur menjadi satu. Dan yang paling menghancurkan. Mereka ingin melakukannya diam-diam seolah Nova bukan siapa-siapa. Hana kembali menarik perhatian. Aku tahu jalan ke rumah saudara nenek. Aku pernah ikut ke sana. Bisa ditempuh sekitar 2 jam dari sini. Lewat jalan lama, bukan lewat tol. Nova menatap Hana. Wajahnya berubah menjadi lebih tegas. Hana, kamu yakin? Hana mengangguk. Sangat yakin tante. Dan aku juga tahu mobil mana yang mereka pakai. Mereka tadi bawa koper. Tante, berarti mereka nginep. Nova menghembuskan napas panjang. Ia memegang kepala, mencoba mengatur emosinya. Dalam detik itu, Nova tahu. Tanda panah kanan tebal dia harus mengejar mereka. Tanda panah kanan tebal dia harus melihat langsung. Tanda panah kanan tebal dia harus mengungkap permainan busuk ini. Seburuk apapun kebenarannya, Nova tidak mau lagi menjadi wanita buta yang hanya menerima penghinaan. Hana memegang tangan Nova. Tante, aku takut banget. Tapi nenek itu kejam. Dia nggak sayang sama tante. Dia cuma mau tante diceraikan. Aku dengar dia bilang, kalau Nova datang, kalian harus sembunyikan Nurul. Nova mengepalkan tangannya. Jadi mereka sadar perbuatan ini salah, tapi tetap melakukannya. Hana mengangguk. Nova menghela napas panjang. Ada api dalam matanya. Luka hatinya berubah menjadi kekuatan. Dada yang berdesir kini berubah menjadi napas stabil dan tekad kuat. Dengan suara yang pelan tapi penuh kekuatan, Nova berkata, Hana, tante akan pergi. Tante akan ikuti mereka. Hana menatapnya serius. Tante, hati-hati ya. Nova merengkuh pipinya lembut. Kamu jangan khawatir. Tante bukan mau bikin masalah, tapi tante ingin mereka tahu bahwa tante bukan boneka diam yang bisa mereka injak seenaknya. Hana sedikit tersenyum penuh dukungan. Tante, aku percaya tante bisa. Nova merangkai langkah rencana dalam kepalanya. Ia tidak bisa tanpa bukti. Ia tidak bisa gegabah. Ia butuh strategi. Ia butuh mencatat setiap hal yang terjadi. Ia tidak ingin hanya memergoki. Ia ingin menghancurkan sekaligus membuka topeng keluarga itu. Nova mengambil ponselnya dan mencatat lokasi, rute, jam keberangkatan. Semua ia buat hati-hati. Lalu ia mulai mengambil tas kecil, membawa barang secukupnya. Ia mempersiapkan diri. Wajahnya terlihat berbeda. Hana melihat perubahan itu. Nova bukan lagi wanita yang pernah menangis di sudut ruangan. Nova kini adalah wanita yang telah disakiti, namun akan bangkit untuk membalas dengan kecerdikan, bukan sekadar amarah. Hana berbisik pelan. Tante akan menang.
Dan Nova menjawab dalam hati. Aku akan pastikan mereka menyesal. Bukan hanya Andre. Bukan hanya Nurul. Tapi juga Ibu Lasmi dan seluruh keluarga yang mendukung pengkhianatan ini. Nova memasuki kamar dengan langkah perlahan namun penuh arah. Ia menutup pintu pelan, seolah menyembunyikan badai yang sedang tumbuh di benaknya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya. Bukan saatnya meledak. Bukan saatnya menangis. Ini saatnya menyusun rencana. Nova menyusun rencana. Nova mulai menulis detail. Lokasi tujuan, Subang, menuju rumah saudara Ibu Lasmi, lalu villa dekat Ciater. Waktu keberangkatan Andre dan keluarga, pukul 19.30. Perkiraan waktu tiba, pukul 21.30, pukul 22. Kendaraan, mobil Avanza putih. Perkiraan agenda, bertemu Nurul, proses lamaran atau pernikahan tertutup. Nova tidak ingin sekadar mengejar dan melihat. Dia ingin bukti. Lebih dari itu, dia ingin menghancurkan reputasi mereka yang selama ini menginjaknya. Nova kemudian berpikir, aku tidak bisa bergerak sendiri. Aku butuh orang di luar keluarga Andre yang bisa bantu. Di kepalanya terlintas satu nama. Rani, teman kerja yang paling ia percaya. Yang melihat perjuangan Nova, tapi tak pernah ikut campur dengan cara yang merusak. Nova mengetik pesan. Ran, aku butuh bantuanmu. Ini penting. Tak sampai 2 menit, balasan masuk. Aku langsung teleponnya, Nov. Nova mengangguk pelan. Ia menunggu beberapa detik sampai telepon berdering. Nova meminta bantuan temannya. Rani? Suara Nova pelan, berusaha menahan getaran di tenggorokannya. Nova, kamu kenapa? Kau terdengar beda. Nova menarik napas panjang. Aku tidak bisa ceritakan semuanya lewat telepon. Tapi tolong dengarkan aku. Andre dan keluarganya pergi. Mereka bilang urusan keluarga. Tapi ternyata mereka akan bertemu wanita lain. Bukan hanya itu, mereka rencanakan pernikahan diam-diam. Hening sejenak, lalu Rani berbisik terkejut. Nov, kamu yakin? Ini berat. Kamu harus punya bukti. Itu yang akan aku lakukan. Aku akan ikuti mereka. Sendiri. Tidak. Aku butuh strategimu. Kamu lebih jago merencanakan hal begini. Tolong aku. Rani terdiam sebentar. Nova tahu ia sedang memikirkan banyak hal. Baik, suara Rani akhirnya mantap. Kamu perlu bukti foto, video, lokasi, dan saksi. Jangan gegabah. Kalau mereka sadar kamu datang, mereka bisa memutar balik fakta dan menjatuhkanmu. Nova menelan ludah. Semua terasa begitu nyata, begitu menakutkan, namun ia bersiap. Rencananya, aku akan sampai di tempat itu sebelum mereka, atau minimal tidak jauh di belakang mereka. Aku akan sembunyi, mengamati, dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Bagus, jawab Rani. Kamu juga harus rekam percakapan. Kalau mereka membahas pernikahan, kamu harus punya audio. Itu paling kuat. Nova mencatat lagi. Dan satu lagi, lanjut Rani, jangan bertindak terlalu emosional. Tunggu momen yang tepat. Jangan langsung memergoki mereka. Nova mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku ingin mereka tidak sekadar ketahuan, tapi benar-benar tidak bisa menutupi kebusukan mereka lagi. Rani menarik napas. Aku akan bantu dari sini. Kamu kirim lokasimu, kirim foto tempat. Aku yang simpan semua datanya. Kalau kamu butuh, aku bisa telepon polisi atau pengacara. Nova hampir menangis mendengar dukungan itu. Rani, terima kasih. Untukmu, aku akan bantu apapun. Kamu tidak sendirian. Percakapan itu benar-benar membangun kekuatan mental Nova. Ia tahu, perang ini tidak akan mudah. Nova menahan emosi, menunggu waktu tepat. Ketika telepon ditutup, Nova duduk lama di atas ranjang. Pikirannya panas. Hatinya sakit. Tapi wajahnya mulai dingin seperti air yang membeku. Ia memandangi jam dinding. Pukul 19. Andre akan sampai di perjalanan sekitar 30 menit lagi. Nova harus berangkat sebentar lagi. Tapi sebelum itu,
Ia perlu menyembunyikan emosinya dengan sempurna. Karena jika sampai keluarga Andre menaruh curiga dan kembali, rencana ini akan gagal. Nova keluar kamar dengan wajah tenang, meskipun dadanya seperti tenggelam. Hana menunggu di ruang tengah. Ia menatap Nova penuh rasa cemas. Nova mendekati Hana dan tersenyum tipis. Aku tidak akan langsung pergi sekarang. Aku tunggu 15 menit. Biar mereka benar-benar jauh. Hana mengangguk. Baik, Tante. Aku bantu pantau kalau ada sesuatu. Nova mengusap kepala Hana lembut. Terima kasih, sayang. Kamu sudah sangat membantu. Hana menatap tante yang disayanginya itu dengan kagum. Nova terlihat seperti orang berbeda. Bukan wanita lemah. Bukan korban. Melainkan seseorang yang tahu kapan harus diam dan kapan bergerak. Nova berjalan ke dapur, membuat teh. Tangannya stabil, wajahnya tenang. Lalu ia duduk, menunggu waktu berjalan. Detik terasa begitu lambat. Namun Nova tetap menahan diri. 15 menit yang terasa seperti 15 jam. Ia melihat jam sekali lagi. Pukul 19.15. Nova berdiri. Hana menatap. Tante pergi sekarang. Nova meninggalkan senyum kecil penuh kekuatan. Sekarang, aku mulai menulis takdirku sendiri. Ia mengambil tas, memasukkan ponsel, charger, powerbank, buku catatan, dan pena. Lalu ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh pada Hana. Hana, kamu hebat. Kamu berani. Tapi mulai saat ini, jangan bilang apapun pada nenek atau om. Jangan buka percakapan apapun. Jangan tunjukkan ekspresi curiga. Hana mengangguk mantap. Aku mengerti tante. Aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Bagus. Nova keluar dari rumah. Udara malam menyapa wajahnya. Hujan kecil mulai turun. Angin dingin berhembus. Tapi Nova tidak goyah. Ia masuk mobilnya, memegang setir erat, lalu menyalakan mesin. Matanya menatap lurus ke depan. Kalau kalian pikir aku akan pasrah, kalian salah besar. Lalu ia mulai melajukan mobilnya ke jalan gelap. Bukan hanya untuk mengejar pengkhianatan, tetapi untuk menghancurkan rencana busuk suami, mertua, dan ipar yang ingin membuangnya tanpa rasa bersalah. Dan saat ia mulai menyusuri jalan utama menuju Subang, Nova berkata pelan dalam hati. Ini bukan balas dendam. Ini tuntutan untuk harga diriku. Nova berdiri di balik tiang marmer dekat lobi villa mewah itu. Jantungnya berdentum keras sampai terasa berdebar di ujung tenggorokannya. Villa itu sunyi. Lokasinya di daerah perbukitan yang jauh dari pemukiman. Lampu-lampu taman menyala redup. Suasana terlalu tenang seolah tempat itu memang disiapkan untuk rencana kotor dan pengkhianatan. Dari jarak beberapa meter, Nova melihat Andre bersama Ibu Lasmi. Keduanya duduk di sofa panjang, tepat di samping seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih elegan, Nurul. Wanita yang dipilih untuk menggantikannya. Nova mengepal tangan kuat-kuat, tetapi ia menahan napas. Belum saatnya. Ibu Lasmi berbicara dengan nada pelan tapi penuh tekanan. Aku sudah bilang, nak, ini jalan terbaik. Nova itu bukan pilihan yang tepat. Kamu harus menikah dengan Nurul. Lihat dia, pantas untuk keluargamu. Andre menghela napas, senyum di wajahnya tampak seperti senyum kekalahan. Aku hanya ingin semuanya berjalan damai, Bu, ucap Andre, pura-pura lembut. Nurul ikut menimpali, dengan gaya sok anggun. Kita menikah secara rahasia dulu saja. Setelah semua stabil, baru diumumkan. Tidak perlu Nova tahu. Nova ingin tertawa miris. Wanita yang selama ini sok sopan ternyata berani melakukan tindakan busuk di belakangnya. Ia menyipitkan mata, memperhatikan bagaimana tangan Nurul meraih tangan Andre dengan manja sementara Ibu Lasmi mengangguk setuju. Ya, mereka sedang merencanakan pernikahan diam-diam. Dan ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nova mundur pelan, menahan gemuruh emosinya. Seperti ada dua suara dalam dirinya. Satu ingin datang dan menghancurkan semuanya sekarang juga. Satu lagi menahan dengan suara yang lebih dingin. Belum saatnya. Kau akan menang bila kau bermain dengan otak, bukan amarah.
Ia berjalan kembali menuju parkiran villa. Temannya, Sonia, sudah menunggunya di mobil. Sonia langsung menoleh tegang. "Gimana? Kamu lihat semuanya?" Nova mengangguk. "Semuanya jelas. Dan sekarang aku tahu cara menjatuhkan mereka." Sonia menghela napas lega sekaligus takut. "Kamu yakin mau lanjut? Ini akan jadi badai besar." Nova menatap lurus ke depan. "Justru aku tidak akan diam. Kalau mereka mau bermain kotor, aku akan balas dengan cara yang jauh lebih elegan dan menghancurkan." Sonia lalu membagikan dokumen dan foto yang sudah ia rekam dari kamera jarak jauh. "Sini, fotonya. Ini bukti. Kita bisa pakai ini kapan saja. Tapi langkahmu gimana sekarang?" Nova tersenyum tipis. Bukan senyum sedih, bukan senyum marah. "Saatnya buat jebakan. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir rencana ini bersih. Sungguh lucu." Sonia mengangguk, mendukung. "Aku bantu kamu sampai selesai. Tapi kamu harus kuat. Jangan sampai kamu terlihat hancur. Pastikan mereka yang hancur." Nova menggenggam tangan temannya. "Tentu. Kau tahu aku orangnya bagaimana, kan? Mereka memilih perang. Maka aku akan memberi mereka perang yang mereka tidak sangka." Nova menyiapkan strategi besar. Ia kembali ke rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyapa Hana, memeluk gadis kecil itu dengan hangat. Hana berbisik pelan, "Tante, gimana?" "Tante baik-baik saja." Nova mengelus rambutnya. "Tante baik. Tapi kita harus berpura-pura. Tidak satu pun dari mereka boleh tahu kalau kamu yang memberi informasi." Hana mengangguk paham. "Baik, Tante. Aku diam. Aku tidak akan ikut ke acara itu. Tapi Tante akan menang, kan?" Nova tersenyum halus. "Tentu. Tante tidak akan kalah dari mereka." Nova masuk ke kamar, menutup pintunya. Ia menatap cermin. Wajahnya tekad. Matanya penuh rasa sakit yang tersembunyi. Tapi bibirnya melengkung dengan perhitungan. Ia mengambil ponsel. Mengetik pesan. "Kita mulai rencana minggu depan. Siapkan semuanya." Lalu ia menutup layar. Ia berdiri di depan cermin, dengan aura wanita sejati yang baru. Wanita yang tak lagi takut kehilangan. Wanita yang memilih berjuang secara elegan. Wanita yang akan membuat Andre, Ibu Lasmi, dan Nurul menyesal bertahun-tahun. Mereka menabur benih pengkhianatan. Nova yang memanen badai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nova tidur dengan rasa tenang. Karena kini ia tahu cara menghancurkan mereka tanpa menodai tangannya. Nova duduk di meja kerja rumahnya. Laptop terbuka di depannya. Semua foto, rekaman, dan file yang dikumpulkan tadi malam mulai ia susun rapi. Ia memutar rekaman suara pelan, tak ingin Hana mendengarnya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Ibu Lasmi berbicara. "Kita harus pastikan setelah akad nanti, Nova tidak bisa ikut campur lagi. Surat perceraian sudah bisa dibuat. Kita tinggal pakai alasan bahwa dia tidak cocok jadi istri. Semua orang akan percaya karena status Nurul jauh lebih baik." Nova mengusap wajahnya, antara muak dan geli. Lalu suara Andre menyusul. "Ya, aku akan bilang Nova bersikap kasar, tidak cocok dengan keluarga, dan membuat ibuku tidak nyaman. Semua orang akan mengerti. Setelah nikah dengan Nurul, semuanya lebih tenang." Nova menggertakkan gigi pelan. Jadi itu cara mereka. Alasan palsu. Fitnah. Menjatuhkan harga dirinya. Ia memutar rekaman lain. Kali ini suara Nurul. "Nova itu cuma penampilan. Wanita murahan yang gak selevel. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, Andre." Nova menahan napas. Matanya memanas, tapi ia tidak menangis. Tidak. Dirinya sudah melewati titik air mata. Yang tersisa hanyalah keteguhan. Ia menuliskan catatan. Pernikahan rahasia. Surat perceraian sepihak. Pernikahan dengan Nurul sebagai status sosial. Skema pencitraan keluarga. Semua bukti itu ia simpan dalam satu folder yang dikunci. Folder itu ia beri nama, Kebenaran. Nova lalu mengambil file lain, hasil investigasi Sonia.
Dari sana ia menemukan bahwa rencana ini bukan baru seminggu. Mereka sudah menyiapkannya berbulan-bulan. Sonia mengirim screenshot percakapan antara Ibu Lasmi dan calon penghulu bayaran. Akad bisa diadakan kapanpun. Uang sudah siap. Ada pula percakapan Andre dan Nurul yang menyusun rencana honeymoon. Betapa bodohnya mereka. Mereka tidak tahu dunia sudah berubah. Semuanya bisa direkam, disimpan, dijadikan bukti. Nova memejamkan mata sejenak. Bukannya marah, ia justru merasa sangat mantap. Semakin kalian merasa menang, semakin aku senang. Karena aku akan seret kalian semua ke lubang yang kalian gali sendiri. Nova kemudian duduk di ujung ranjang, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak bisa sembarang bertindak. Tidak bisa langsung menghadap, membentak, atau menyerang. Kalau ia bertindak gegabah, posisi akan terbalik dan mereka akan memfitnahnya. Ia harus memancing mereka. Biarkan mereka merasa yakin bahwa Nova tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka merasa aman. Dan ketika mereka sudah berada di puncak kepercayaan diri, saat itulah Nova menarik semua bukti. Lalu ia akan memperlihatkan semuanya ke keluarga besar, tetangga yang mereka banggakan, kolega kerja Andre, sosial media, bahkan media lokal jika perlu. Bukan untuk drama murahan, tapi untuk menjatuhkan kesombongan yang menindasnya. Sonia menghubungi Nova lewat telepon. Suaranya serius. Nova, aku menemukan hal baru. Nurul bukan hanya mau menikah diam-diam. Ada indikasi ia ingin mengatur properti Andre juga. Nova mengerutkan dahi. Properti? Iya. Mereka membicarakan cara mengalihkan aset yang selama ini kamu bantu bangun jadi atas nama mereka setelah kamu diceraikan. Nova menunduk. Napasnya berat. Bahkan sampai sejauh itu, rupanya mereka bukan hanya pengkhianat, tapi pemakan hak. Sonia menghela napas. Ini bukan sekadar selingkuh, Nova. Ini konspirasi. Kamu harus kuat dan strategis. Kita kumpulkan semua data dulu, jangan sampai ada celah. Nova mengangguk mantap. Aku sudah siap. Aku sudah lihat semuanya sekarang dengan mata yang jelas. Malam itu, Nova menulis rencana jangka panjang. Fase diam, pura-pura tidak tahu. Fase koleksi bukti, kumpulkan semua. Fase balik serang, tepat di depan semua keluarga. Fase penjatuhan, reputasi, status sosial, martabat. Dan ia menambahkan bagian terakhir. Fase pemulihan nama, keluar sebagai korban yang bijak, bukan pembalas dendam murahan. Nova tersenyum tipis. Ini bukan tentang balas dendam emosional, tapi tentang hak yang diinjak, tentang harga diri yang diinjak, tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Ia menutup laptop, menatap gelap malam. Besok ia akan bertemu Andre dan berpura-pura seperti biasa. Dan disitulah permainan dimulai. Bukan perang frontal, bukan teriakan panas, tapi perang dingin cerdas. Satu yang akan membuat Andre, Ibu Lasmi, dan Nurul menyerah tanpa Nova harus merendahkan dirinya. Nova memarkir mobilnya pelan di depan rumah. Malam sudah larut, tapi ia memastikan langkahnya tenang. Ia masuk dari pintu samping yang tidak pernah dipakai keluarga Andre. Jadi tak ada suara derit pintu atau langkah mencurigakan. Ia menekan napas dalam-dalam agar wajahnya tak terlihat penuh dendam. Tidak boleh terburu-buru. Semua harus terlihat normal. Keheningan rumah malam itu memberinya ruang bernapas. Tidak ada suara Andre, tidak ada suara Ibu Lasmi, dan Hana sudah pasti tertidur pulas. Itulah waktu terbaik bagi Nova untuk bergerak. Ia berjalan menuju kamar kerjanya, menyalakan lampu kecil di sudut. Ia mengeluarkan 2 map tebal berisi berkas, bukti rekaman, foto, screen capture percakapan, dan dokumen transaksi yang mencurigakan. Ia membukanya satu-satu, memastikan semuanya tersusun rapi. Tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja kembali dari lokasi di mana suaminya sedang merencanakan pernikahan rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa dia sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Nova hanya tersenyum tipis. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia tidak tahu apa-apa. Mereka pikir mereka bisa mempermainkan hidupnya.
Dan semua itu justru membuat Nova semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Pagi harinya, Nova bangun lebih awal. Ia mandi, memakai pakaian rapi, dan merapikan rambutnya. Tidak ada tanda-tanda kesedihan atau kemarahan di wajahnya. Justru ia terlihat lebih tenang. Nova memasukkan dokumen ke dalam tas kulit hitam, membawa laptop, dan keluar rumah tanpa membangunkan siapapun. Tujuannya jelas. Kantor pengacara. Bukan untuk bercerai secara gegabah. Bukan untuk membuat aksi emosional. Tapi untuk membuat langkah hukum yang solid, kuat, dan tidak bisa dipatahkan. Ia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh temannya, seorang wanita bernama Dewi Satrian, yang dikenal dingin, cerdas, dan tidak mudah digertak. Ketika Nova masuk ke ruang pertemuan kantor hukum itu, pengacara Dewi langsung menyambutnya. "Silakan duduk, Bu Nova," ucapnya. Nova tersenyum tipis. "Makasih, Bu Dewi. Saya datang bukan untuk menangis. Saya datang untuk mempersiapkan perang." Bu Dewi menaikkan alisnya sedikit. "Saya suka cara bicara Anda." "Baik, ceritakan semuanya dengan detail." Nova lalu menjelaskan secara runtut tentang perubahan sikap Andre, tentang fitnah yang disebarkan Ibu Lasmi, tentang Nurul yang mengejar status dan materi, tentang upaya pernikahan rahasia, tentang rencana menceraikannya secara sepihak, tentang bukti lengkap yang sudah dikumpulkan. Pengacara Dewi mengangguk berkali-kali. Sesekali ia mencatat, sesekali ia bertanya dengan rinci. Semakin lama ia mendengar cerita Nova, semakin jelas di matanya, kasus ini tidak sederhana. Ada konspirasi keluarga, ada manipulasi, ada pelecehan martabat, dan semuanya sudah disusun dengan terencana. Setelah pembahasan panjang, Bu Dewi menyimpulkan, "Kita bisa menjatuhkan mereka bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Pertama, kita akan mengamankan harta Anda. Kedua, kita akan mempersiapkan gugatan balik. Ketiga, kita akan publikasi bukti secara legal. Jangan khawatir, semuanya akan hancur." Nova hanya berbisik pelan, "Saya tidak mau hancur secara diam-diam. Saya mau mereka hancur tepat di tempat mereka merasa paling menang." Pengacara Dewi menatap Nova, kagum. "Baik, saya akan bantu Anda." Setelah urusan hukum selesai, Nova menuju bank. Ia meminta data keuangan pribadinya, rekening, tabungan, dan investasi yang masih menggunakan nama dirinya sendiri. Ia memastikan semuanya dalam kontrolnya. Lalu ia meminta cetak rekening koran Andre dan rekening milik keluarga. Apakah itu ilegal? Bukan. Karena sebagian rekening masih atas nama bersama. Dan sebagian lagi masih mencatat transaksi yang bisa ia gunakan sebagai bukti. Nova tersenyum puas ketika melihat hitungan angka. Andre selama ini memakai uang miliknya, uang yang Nova hasilkan. Uang yang dikumpulkan dari kerja kerasnya. Uang yang ingin diambil keluarga Andre dan Nurul untuk kepentingan pribadi. Ia menyimpan semua dokumen dan bersiap keluar. Namun Nova tidak sekadar menyelamatkan aset. Ia menyiapkan jebakan elegan. Ia mengalihkan sebagian uang dan menyiapkan transfer mendadak, jumlah besar. Transfer itu ia jadwalkan tepat di hari Andre berencana menikahi Nurul. Dan itu akan menjadi ledakan utama. Orang-orang akan bertanya, kenapa rekening Andre kosong? Kemana aset keluarga pergi? Siapa yang ditipu selama ini? Dan Nova akan menjawab dengan fakta. Setelah semua persiapan finansial, legal, dan dokumentasi selesai, Nova menghubungi Sonia kembali. "Sonia, aku sudah menata semua. Sekarang kita butuh langkah pengumuman." "Pengumuman?" "Ya," jawab Nova datar. "Aku ingin semuanya terbuka. Tapi bukan langsung. Aku ingin mereka merasa aman. Aku ingin mereka merasa menang dulu." Sonia tertawa pelan. "Nova, kamu bukan perempuan patah. Kamu perempuan yang sangat berbahaya." Nova membalas, "Bahaya hanya untuk orang yang berusaha menjatuhkanku." Saat malam tiba, Nova masuk rumah dan bertemu dengan Andre yang sedang menonton TV seolah tidak terjadi apa-apa. Andre menoleh sebentar. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada malas. Nova tersenyum lembut.
Dari kerja. Kamu kenapa tanya? Andre mengangguk datar. Tanya aja. Nova lalu masuk kamar, meletakkan barang-barangnya. Ia keluar lagi dan memberikan secangkir teh untuk Andre. Andre menatapnya aneh. Mendadak baik. Nova hanya tertawa pelan. Kenapa? Aku istrimu. Apa salahku membuat teh? Andre mengangkat bahu dan kembali menonton. Nova berjalan masuk kamar dengan langkah ringan. Tidak satu pun dari mereka sadar bahwa semua sudah bergerak, bahwa roda kejatuhan mereka sudah berputar, bahwa sebentar lagi ada kejutan besar yang akan menghancurkan Andre dan keluarganya tepat di depan mata semua orang. Dan Nova akan berdiri tenang sebagai perempuan yang tidak hanya bertahan, tapi menang dengan elegan. Nova menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, seolah tidak terjadi apa-apa. Justru sikap diamnya membuat Andre dan keluarga merasa rencana mereka berjalan sempurna. Mereka berpikir Nova tidak tahu apapun. Mereka merasa aman. Mereka bahkan mulai bertingkah terlalu percaya diri. Dan Nova, dengan kecerdikan dan kesabaran, memanfaatkan itu sepenuhnya. Beberapa hari setelah Nova pulang dari hotel tempat ia menemukan rencana rahasia Andre, semuanya berjalan normal seperti biasanya. Andre masih bersikap dingin, sesekali pulang larut malam, bahkan terkadang pulang tanpa bicara. Ibu Lasmi pun masih berlagak seolah dia pilar keluarga yang paling bijak. Namun, ada satu hal yang berbeda dan itu perlahan membuat Nova tersenyum puas. Mereka mulai menganggap Nova tidak lagi curiga. Andre bahkan mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu tidak ia lakukan. Ia meninggalkan ponsel di meja tanpa merasa waspada. Ia bercerita bahwa ia pergi rapat kantor, padahal Nova tahu ia menemui Nurul. Ia meminjam sejumlah uang dan Nova pura-pura tidak menolak. Nova mengizinkan semuanya. Karena semakin Andre merasa aman, semakin besar celah yang bisa ia gunakan. Sementara itu, Nova perlahan mengeksekusi fase pertama sabotase. Menghancurkan reputasi Ibu Lasmi secara perlahan dan elegan. Tentu bukan dengan berkelahi atau teriak-teriak. Bukan dengan drama murahan. Nova bukan tipe perempuan yang melakukan itu. Ia lebih memilih cara yang tidak bisa dibantah siapapun. Pertama, Nova mulai memberi perhatian khusus pada Hana. Ia tahu Hana polos, tapi memiliki ingatan tajam. Ia tahu Hana tidak suka melihat perselisihan. Dan ia tahu Hana menyimpan banyak hal yang ia dengar dari sang nenek. Nova sering mengajak Hana bicara. Tapi percakapan mereka selalu ringan, tidak mencurigakan. Kalau ada yang bikin kamu sedih, kamu bisa cerita ke tante, ya? Ucap Nova sambil mengusap rambut Hana. Hana mengangguk kecil. Kalau ada yang marah, bukan kamu yang salah, kata Nova lagi. Hana memeluknya. Ia memang selama ini tidak mendapatkan kasih sayang dari Ibu Lasmi. Dan semakin Nova menguatkan kedekatan mereka, semakin besar pengaruh Nova terhadap keluarga. Karena Hana adalah saksi kecil yang berharga. Sabotase berikutnya dilakukan Nova dengan cara diam yang mematikan. Ia mulai memperbaiki citranya di mata lingkungan sekitar tanpa Andre dan Ibu Lasmi sadari. Ia hadir membantu tetangga, ikut kegiatan, dan membuat banyak orang setempat mulai memandangnya sebagai wanita yang baik, mandiri, dan elegan. Ini penting, karena nanti, ketika skandal keluarga Andre meledak, tidak akan ada orang yang menyalahkan Nova. Sebaliknya, pandangan buruk justru akan mengarah ke Ibu Lasmi, Andre, dan Nurul. Nova menyiapkan reputasinya dengan sangat halus. Bukan untuk pamer. Bukan untuk balas dendam emosional. Tapi untuk menunjukkan ke dunia bahwa ia dihancurkan padahal ia tidak salah. Dan ketika masyarakat berpihak pada Nova, itu akan menjadi pukulan mental paling berat bagi Ibu Lasmi. Hari demi hari, Ibu Lasmi mulai menerima dampak dari strategi Nova. Awalnya, hanya berupa gunjingan kecil dari tetangga. Bu, kenapa Hana sering sama Nova, bukan sama panjenengan? Loh, kok Nova lebih peduli sama Hana dibanding ibunya sendiri? Bu, saya lihat Nova itu sopan sekali ya. Dia ramah. Ibu Lasmi mendengar itu dengan wajah kesal. Gengsinya terganggu. Karena selama ini dia merasa Nova tidak pantas menjadi menantunya.
Dia selalu menganggap Nova wanita yang lemah dan tidak berguna. Sekarang, orang-orang justru mulai menyukai Nova. Dan itu hal pertama yang membuat Ibu Lasmi gelisah. Namun dampak yang lebih besar mulai muncul ketika Nova memutar sedikit strategi keuangan. Bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara merusak, tapi dengan menahan dan memindahkan dana yang selama ini dinikmati Andre dan ibunya. Ia mengalihkan dana investasi. Ia membatasi penggunaan kartu. Dan beberapa tagihan mulai berkurang tanpa Ibu Lasmi ketahui. Awalnya hal kecil. Tapi lama-lama, Ibu Lasmi mulai merasa aneh. ATM saya kok beberapa kali limit ya? Loh, saldo kok berkurang? Padahal saya tidak belanja. Dia mengadu ke Andre. Andre terlihat bingung. Mereka mencoba menyalahkan banyak hal. Ban, sistem, bahkan Nova. Namun Nova bermain aman. Aku nggak urus rekening, Bu. Saya sibuk kerja. Coba cek di kantor bank. Wajah Ibu Lasmi memerah karena malu. Ia harus datang ke bank sendiri. Dan di sana ia menerima fakta pahit. Dana milik Andre yang sering ia pakai ternyata tidak lagi mudah dicairkan. Pegawai bank menjelaskan. Pak Andre membuat pengaturan keuangan baru. Beberapa rekening sekarang terpisah. Ibu Lasmi tidak tahu bahwa perubahan itu dibuat bukan oleh Andre, tapi oleh Nova melalui kuasa hukum. Dan dampak kecil itu mulai mengguncang kehidupan Ibu Lasmi. Ia tak bisa belanja seenaknya. Ia tak bisa memanjakan dirinya seperti dulu. Ia mulai merasa tertekan. Tapi bagian terbaiknya adalah, ia tidak tahu bahwa semua ini dibuat oleh Nova. Ia hanya merasa hidup mulai berantakan. Nova tersenyum pelan ketika melihat perubahan kecil itu. Baru permulaannya, Bu. Masih jauh dari kata hancur, batinnya dalam hati. Sementara itu, Andre masih sibuk bertemu Nurul diam-diam, merasa rencananya berjalan lancar. Ia tidak sadar bahwa Nova sudah mencabut semua pondasi finansial yang membuatnya merasa kuat. Yang Andre tahu hanyalah, Nova semakin lembut. Nova tidak curiga. Nova tidak marah atau protes. Dan itu membuat Andre semakin yakin bahwa Nova bodoh. Padahal sebenarnya, Nova sedang mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan seluruh keluarga dalam satu pukulan besar. Dan puncaknya akan terjadi pada hari yang mereka pikir menjadi hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka ingin meresmikan pernikahan rahasia. Hari di mana mereka berpikir akan mempermalukan Nova. Tapi yang terjadi nanti, justru mereka yang akan hancur dan nelangsa. Nova hanya menunggu momen itu tiba. Dengan sabar, dengan kecerdikan, dengan senyum tenang. Dan semakin waktu berjalan, semakin jelas. Nova bukan hanya bertahan. Dia akan menang. Nova mulai memperketat strategi. Ia tahu waktunya belum tiba untuk menyerang penuh, tapi ia ingin memberikan tekanan psikologis yang cukup agar Andre, Nurul, dan Ibu Lasmi merasa terancam. Bukan dengan marah, bukan dengan teriak, tapi dengan permainan halus yang menusuk ke batin mereka. Suatu sore, Andre pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat kelelahan, sedikit panik. Langkahnya cepat seolah ingin memeriksa sesuatu. Nova duduk di ruang tamu, menata dokumen di atas meja. Dokumen itu tampak seperti berkas pekerjaan. Padahal itu sebenarnya salinan dari bukti-bukti yang ia rekam di hotel. Nova tidak ingin langsung menunjukkan semuanya. Ia ingin Andre penasaran, tertekan, takut. Andre membuka pintu dengan sedikit keras, lalu menatap Nova. "Kamu ngapain?" tanya Andre, nada suaranya tegang. Nova menatap pelan, tidak tergesa. "Kerja." "Kenapa?" "Tadi saya ke kantor bank. Ada pengaturan aneh di rekening." Andre bicara cepat, gugup. Nova tersenyum pelan. "Berarti kamu mulai merasakan perubahan ya?" Andre terdiam. Jantungnya berdebar. Ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi tidak tahu apa. "Nova." Andre mendekat, berusaha membaca ekspresi istrinya. "Kamu tahu sesuatu?" Nova menatap matanya, tenang, menusuk. "Aku tahu semuanya." Andre membeku. Napasnya tercekat. Apa maksud kamu?" Suaranya bergetar.
Nova hanya menaruh selembar kertas di meja. Tanpa berkata apapun, ia melangkah pergi ke dapur. Andre mendekat. Ia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu, tanpa nama, tanpa tanda tangan, tertulis kalimat sederhana. Setiap pengkhianatan meninggalkan jejak. Jejak itu sudah ada di tangan saya. Andre langsung pucat. Ia merasa dunia runtuh. Ia tahu Nova sudah mengetahui sesuatu. Tapi ia tidak tahu sejauh mana. Dia panik. Andre menelpon Nurul malam itu juga. Suara pria itu terdengar panik, tertekan. Nurul menjawab dengan nada manja di awal, tapi berubah cemas ketika mendengar nada Andre. "Apa kamu gila? Kok kamu telpon malam-malam gini? Ada masalah, Nurul?" Nova tahu sesuatu. Dia berbahaya. Nurul langsung pucat. Tangannya gemetar. "Apa maksudmu? Kamu bilang dia bodoh. Kamu bilang dia gak mengerti apa-apa. Tapi sekarang, dia seperti tahu semuanya." "Apa yang dia tahu?" Nurul balik meneriakkan. "Aku gak tahu, tapi aku yakin dia punya bukti." Nurul menahan tangis. "Gimana dengan pernikahan kita? Gimana rencana kita? Gimana dengan uangmu? Dengan tabunganmu?" Andre tidak menjawab. Nurul mulai berantakan. Wajahnya memucat, napasnya pendek. Ia merasa seolah rencananya untuk hidup enak sebagai istri PNS akan runtuh. Aku masih sayang kamu, Nurul," ucap Andre dengan suara lirih. Tapi Nurul sedang panik, tidak peduli romantisme. "Kalau kamu hancur, aku juga hancur. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, kita semua habis. Aku gak mau hidup susah." Andre terdiam, menyadari apa yang sebenarnya dipentingkan Nurul. Hanya materi. Dan itu membuat Andre semakin takut. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Ibu Lasmi juga mulai mengalami kegelisahan. Tetangga yang dulu menyembahnya kini mulai menjauh. Bisik-bisik semakin sering terdengar. Suatu pagi ketika Ibu Lasmi keluar untuk membeli sayur, dua ibu tetangga membicarakannya dengan nada pelan tapi jelas. "Bu Lasmi kok belakangan kelihatan murung ya? Katanya keuangannya bermasalah. Saya dengar, Nova yang selama ini difitnah, ternyata orang baik." Ibu Lasmi mematung. Air matanya hampir jatuh. Tapi gengsi menahan semuanya. Ia pulang ke rumah dengan tangan gemetar. Ia duduk di kursi ruang tamu, lalu memegangi kening. Ia merasa hidupnya mulai hancur pelan-pelan. Tapi yang paling menakutkan adalah, ia merasa hancur tanpa mengetahui siapa yang menyerang. Namun jauh di lubuk hatinya, dia mulai curiga bahwa Nova bukan lagi wanita bodoh yang selama ini ia hina. Beberapa hari kemudian, Nova memberikan pukulan kecil kedua. Ia mencetak satu foto. Foto yang ia ambil diam-diam di hotel. Foto itu menunjukkan Andre dan Nurul duduk berdekatan. Wajah sangat dekat seolah pasangan kekasih. Ibu Lasmi ada di samping mereka. Tampak senang. Foto itu tidak dikirim ke Andre. Tidak diberikan ke Nurul. Tidak ditunjukkan ke Ibu Lasmi. Nova menaruh foto itu di lemari pakaian Andre. Letaknya terlihat, tapi tidak mencolok. Dia ingin membuat Andre menemukan foto itu sendiri. Karena dampak psikologisnya jauh lebih kuat. Dan benar. Malam itu, Andre membuka lemari. Ia melihat foto itu. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. "Kok bisa?" gumamnya. Matanya bergerak cepat. Ia panik. Ia tahu fotonya diambil saat di hotel. Ia tahu Nova hadir. Tangannya berkeringat dingin. Ia mencari Nova. "Nova! Nova!" panggilnya keras. Nova keluar dari dapur. Wajahnya biasa saja. "Kenapa ribut?" Andre menahan napas, berusaha bersikap normal. "Tidak apa-apa, cuma cari kemeja." Nova tersenyum lembut. "Sudah dapat." Andre tak bisa bicara. Ia tidak bisa mengungkapkan ketakutannya. Nova membiarkan dia tenggelam dalam kecemasan. Nurul di sisi lain juga semakin tidak stabil. Ia sering telepon Andre, bertanya hal-hal tidak penting. Ia menangis. Ia merengek. Ia memaki. "Aku takut, Andre. Gimana kalau Nova punya bukti? Gimana kalau dia lapor kantor?
gimana kalau nama kamu hancur? Andre terpukul. Ia tahu pekerjaannya bisa terancam. Ia tahu reputasinya bisa hancur. Tenang, Nurul. Aku cari cara. Kalau kamu gagal, aku kabur dari kota ini. Aku gak mau ketahuan jadi perebut suami orang. Suara Nurul panik dan egois. Dan itu membuat Andre semakin putus asa. Ibu Lasmi juga merasakan tekanan. Suatu malam ia duduk di ruang tamu. Wajah pucat. Ia mengusap dada seolah sesak. Bagaimana kalau tetangga tahu semuanya? Bagaimana kalau Nova mempermalukan kita? Bagaimana kalau kita habis-habisan dipermalukan? Andre tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk, memegangi kepala, tubuhnya gemetar. Mereka bertiga, Andre, Ibu Lasmi, dan Nurul, semuanya ketakutan. Bahkan mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Namun Nova belum menyerang penuh. Belum mengungkap semuanya. Ia hanya menanam ketakutan sedikit demi sedikit. Seperti ular yang perlahan melingkari mangsanya, menunggu waktu tepat untuk menghancurkan. Nova berdiri di jendela kamarnya malam itu, menatap langit. Belum, ucapnya pelan. Aku belum selesai. Ini baru awal. Dan ia tersenyum. Cliffhanger terkuat. Nova masih menyimpan kartu utama untuk menghancurkan mereka pada momen yang paling tepat. Andre, Ibu Lasmi, dan Nurul duduk di ruang tamu rumah Nova. Wajah mereka pucat dan tegang. Tidak ada yang berbicara, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Semua merasa aneh. Tidak ada tanda-tanda Nova marah. Ia justru terlihat tenang, rapi, dan berwibawa. Nova berdiri di depan mereka. Pakaian sederhana, rapi, wajah tenang, tetapi matanya menusuk, seperti bisa membaca seluruh rahasia mereka. Tak ada rasa takut, tak ada emosi yang meledak-ledak. Hanya ketenangan penuh kendali. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kalian dipanggil ke sini? Ucap Nova perlahan, suara dingin tapi jelas. Andre mencoba tersenyum tipis, namun napasnya cepat dan keringat mulai muncul di pelipisnya. Ibu Lasmi memegangi tas tangannya seolah mencari pegangan. Sementara Nurul hanya duduk menunduk, gemetar, dan terlihat mulai panik. Nova melanjutkan, selama ini, saya diam. Saya pura-pura tidak tahu. Saya biarkan kalian percaya bahwa kalian menang, bahwa rencana kalian berjalan mulus. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Andre menelan ludah, suara serak. Nova, maksudmu, aku, kita? Nova menatap Andre dengan mata tajam. Ya, Andre. Semua yang kalian lakukan, semua rencana tersembunyi, saya tahu. Dan sekarang, saatnya kalian mendengar kebenaran dari saya. Ia melangkah ke meja dan membuka folder tebal berisi bukti, foto, rekaman suara, screen capture percakapan, dokumen hukum, rekening bank, dan berbagai bukti lain yang dikumpulkan secara rapi dan sistematis. Ibu Lasmi menatap lemas, tangan gemetar memegangi kursi. Nurul menahan napas, wajah pucat pasi. Andre menunduk, tidak berani menatap Nova. Nova bicara lagi, suaranya dingin tapi tegas. Saya ingin kalian tahu satu hal. Apa yang kalian rencanakan selama ini, semua pengkhianatan dan kebohongan, sudah saya catat dan kumpulkan. Tidak ada yang bisa kalian sembunyikan. Semuanya terdiam. Udara di ruang tamu terasa tegang. Nova menarik napas pelan, lalu berkata, dan sekarang, saatnya saya menunjukkan bukti utama. Ia menatap mereka satu persatu, dingin, berwibawa. Mata Andre melebar, tangan Ibu Lasmi gemetar, dan Nurul menunduk gemetar takut. Sebelum Nova membuka bukti itu, ia berhenti. Ia tersenyum tipis, perlahan, menatap mereka. Namun, untuk saat ini, saya ingin kalian menunggu, menahan napas. Karena saat saya membuka ini, dunia kalian akan berubah. Dan semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Andre, Ibu Lasmi, dan Nurul saling menatap, ketakutan dan penasaran bercampur. Dan di situ, cerita berhenti. Akhir cerita, pesan moral. Nova menunjukkan bahwa kesabaran, strategi, dan kecerdikan bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada amarah atau balas dendam emosional. Ia bertahan, menata bukti, dan hanya menyerang pada momen yang tepat,
memberi pelajaran bahwa kejujuran dan persiapan selalu menang atas pengkhianatan dan kesombongan. Nasihat: dalam hidup, jangan terburu-buru melawan orang yang menyakiti Anda. Perlahan, kumpulkan fakta, pertahankan ketenangan, dan gunakan akal sehat. Saat waktu tepat, kebenaran akan membela Anda. Salam hangat. Teruslah bijaksana dan kuat menghadapi hidup.